Halo. Iya. Aduh, maaf ya Bang ya. Tadi kirain udah aman jaya. Iya. Hotline emang ya? Iya emang bener. Oke. Oke. Abis ikut abis ini ya bikin pelatihan ya? Iya, soalnya setiap hari Sabtu 8.45 sampai 10.15 tuh ada ngajar gitu biasanya ke komunitas. Wow, pelatihan segitu berapa Bang dia Bang? Oh enggak, benar-benar saya sih kayak cuma fee jadi pembicara aja, cuma nggak ada biayanya nggak gede kok, benar-benar ini. Cuma itu jadi kayak komunitasnya emang udah gede. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah juga ya, maksudnya investasi saham, itu ada namanya tuh Hungry Stock. Nah itu kalau misalnya tahu, itu yang salah satu foundersnya adalah Pak Lukas Setiatmaja. Dia itu kalau tahu tuh dia adalah profesor, dia tuh di Prasetya Mulia. Kebetulan dia juga ngajar pasar modal di situ. Satu lagi adalah yang jadi roles-nya itu adalah Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu dia ibaratnya salah satu investor yang paling gede di Indonesia saat ini. Jadi saya support mereka berdua sih. Wow, keren Bang. Wah, Ya, berarti Fanny Tommy beruntung banget nih. enggak, saya supporting aja sebenarnya. Intinya sih Fanny Tommy sekarang beruntung banget nih bisa undang Bang Niko untuk sharing tentang investasi. Oke, kita mulai aja Bang. Aku manggilnya Bang atau Bapak? Bang aja, saya juga ini kok. Bang aja. Saya si Galingging. Ini manggilnya apa tuh Lan? Aku dipanggil Momi aja kali ya, Mom. Oke. Mau mana ya? Oke. Iya. Oke, kita mulai ya, Bang Niko, karena kita bakalan, karena kita juga YouTube Live ya, Mom ya, bisa ajak teman-temannya untuk nonton YouTube Live-nya, karena kan tahulah ibu-ibu kan suka agak ribet gitu sama anak-anak. Oke, kita langsung mulai aja. Terima kasih Bang Niko sudah hadir di tengah-tengah Fanny Tommy untuk sharing tentang investasi apa sih yang cocok untuk keluarga. Karena kita tahu ya, kayaknya tuh kata investasi itu udah berat banget gitu dari zaman dahulu kala. Nah, tapi sekarang kan era milenial sekarang tuh mengenal investasi itu udah di mana-mana, di Instagram, ya kan. Tapi untuk ibu-ibu gitu ya, aku ngerasa sangat minim sekali gitu edukasi tentang investasi ini. Mungkin untuk yang anak-anak milenial mungkin udah justru lebih mengetahui dibandingkan kita, karena kan kita kan masih zaman yang dulu ya, masih mengikuti, kita tuh kayak pertengahan gitu. Iya. Oke, Bang Niko mau langsung aja apa sih namanya share materinya atau boleh. Saya share materinya lebih ke ini aja ya, lebih ke psychological investing. Iya, saya setuju sih ya, maksudnya Mawana. Jadi kayak apa? Mindsetnya kayak gitu ya. Maksudnya beberapa kayak perempuan atau wanita gitu ya, kayaknya kalau misalnya udah dengar kata saham, kayaknya langsung kayak pusing gitu ya. Jadi ibaratnya mereka kayak secara ininya jadi agak-agak takut gitu. Maksudnya kayaknya ini kalau saham kayaknya cowok banget. Nah, jadi itu sebenarnya ya yang saya sering kayak ini sih ya, masuk pengalaman. Cuman ya itu sebenarnya juga kayak kejadian sih ya. Jadi saya dulu kuliahnya di FEUI ya, FEUI. Jadi kan di tahun-tahun terakhir tuh ada namanya kayak investment club gitu ya, investment club. Nah, cuman dominantly kok kayaknya banyakan cowok gitu di situ ya. Kok cewek kayaknya nggak terlalu ini. Nah, jadi mungkin ada sebenarnya menurut saya sih ada beberapa mindset yang kayak kita harus kayak benerin dulu gini ya. Oke, jadi mungkin saya langsung coba share screen ya. Oh ya, mungkin saya perkenalan dulu ya. Jadi saya Niko Lawrence. Jadi saya sekarang itu tuh bekerja di salah satu broker sekuritas perusahaan TBK. Mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya Panen Sekuritas. Jadi itu ada kantornya di Bursa Efek ya, di lantai 17. Ntar teman-teman kalau mungkin ada yang tertarik atau mungkin kayak mau belajar investasi saham atau mungkin nanti ada reksadana,
feel free aja nanti ya mau mana ya, itu hubungin saya gitu. Jadi saya sekalian marketing juga nggak apa-apa ya. Jadi saya sekalian marketing Boleh, juga. boleh. Nah, jadi feel free aja nanti misalnya, karena di Panin Sekuritas pun ini kalau misalnya gini sih ya, kalau belajar saham kan nggak pernah ada yang kayak cuma satu ini terus ngerti gitu. Karena saya pun dari zaman-zaman dari lulus kuliah gitu ya, sampai sekarang udah sekitar 10 tahun ya, 10 tahun, ya saya masih terus belajar karena proses buat sampai ininya panjang dan ibaratnya kita masih bisa terus berkembang gitu. Jadi di Panin juga nanti kita akan ada training dan lain-lain. Aku biasanya itu akan ada rekomendasi-rekomendasi juga, atau nanti dari sisi secara apa ya, pengetahuan ya, intinya secara dari informasi juga akan di-share karena kita ada tim research-nya. Nah, kebetulan saya tuh yang mengapalai divisi research. Jadi saya melakukan kayak penelitian atau saya memberikan rekomendasi ke nasabah sih ya berdasarkan analisa fundamental. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi itu sedikit perkenalannya. Ini saya langsung share screen ya. Ini saya kebetulan saya ini ya buat materi hari ini saya dedikasikan buat Ibu Maris ya, Ibu Maris Stella. Jadi dia salah satu nasabah juga dari Panin. Kemarin kita ada Investor Academy buat Momana. Jadi kita tuh kemarin ada ngundang yang kayak yang tokoh-tokoh besar ya. Waktu itu ada kayak Haritanu. Waktu itu ada lumayan banyak ya waktu itu yang kayak yang diundang. Nah, jadi ini adalah salah satu presentasi yang dibawakan di acara waktu itu. Nah, jadi ini sebenarnya specifically sebenarnya buat kayak wanita sih ya. Gimana sih sebenarnya mindset atau woman wealth wisdom buat di pasar saham atau pasar modal. Mungkin saya langsung share aja. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, jadi ini sebenarnya thanks banget juga buat Bu Maris, presentasinya keren banget. Saya baca, oh ini kena banget ya. Maksudnya, kadang kan kalau misalnya nanti di awal-awal ya, ibu-ibu, kalau saya tadi tuh saya mikirnya apa saya kasih bahan saya, takutnya kalau ngelihatnya udah susah duluan, ibu-ibunya takutnya pada mundur nih. Jadi yaudah deh, saya lihatnya, oh ini kayaknya menarik nih, ibaratnya buat mengubah mindsetnya, atau ini akan memberikan wisdom buat perempuan atau wanita. Jadi ini judulnya kita ambil Wealth Wisdom for Women. Ini sebenarnya apa sih yang kita harus tahu? Jadi sebenarnya gini ya. Jadi kan kayak kita tahu mungkin berangkat awalnya gitu ya. Jadi ketika jadi zaman-zamannya pandemic ya tahun 2020 kemarin, itu tuh dari sisi perempuan itu tuh kehilangan kayak pendapatan tuh sebesar kayak 800 miliar US dollar. 800 miliar tuh sama kayak, jadi satu negara ini kan punya penghasilan itu kayak mereka punya GDP-nya dari 98 negara. Jadi penghasilan satu negara itu. Nah, jadi bayangkan kayak penghasilan yang hilang dari situ ya. Maksudnya kalau seandainya mereka kayak hanya bekerja gitu ya, nggak ada alternatif income, itu sayang banget gitu. Jadi karena loss-nya itu besar banget ya. Maksudnya somehow kita nggak tahu ya ketika ibaratnya kayak ketika ada mungkin ada pandemi seperti ini lagi ke depannya. Cuman kita ada alternatif plan ya. Kita ada alternatif plan kalau kayak gini, gimana kita nggak kehilangan income kita itu tadi. Nah, jadi salah satunya adalah investasi sih. Mindsetnya saya bilang itu adalah investasi. Nah, jadi ini juga ada istilahnya ada motherhood penalties. Jadi kayak misalnya ketika ada ibu-ibu yang sebenarnya lagi posisinya lagi hamil gitu ya. Jadi biasanya di kantor itu mereka tuh kayak susah tuh mamana. Jadi kayak misal mungkin dapat promosi atau ada kenaikan adjustment, jadi ada income yang hilang juga, atau mungkin mereka jatuhnya adalah unpaid leave. Nah, jadi ada yang ibaratnya kayak dari sisi income ini dari Harvard ya, ini dari Harvard Generation Portal. Nah, ada income yang sebenarnya mereka juga hilang gitu ya ketika kondisinya ada motherhood penalty itu tadi. Nah, jadi sebenarnya kita kayak bisa mitigasi ini ya, kita bisa mitigasi ini kalau seandainya kita ada alternatif income gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang kan ada yang punya apa online shop buat jadi sampingannya. Terus abis itu ada yang kayak punya bisnis juga, atau mungkin sekarang banyak yang kayak misalnya main kos-kosan dan lain-lain. Cuman belum banyak sebenarnya yang mengetahui terkait dengan investasi di pasar modal, khususnya di reksadana atau saham. Nah, jadi ini bisa kita bilang akan menjadi kayak backup plan ketika ibaratnya tadi ya, ketika pendapatannya ada pandemik, itu bisa hilangnya signifikan.
ketika nanti kita lagi misalnya lagi hamil atau mother penalty itu tadi akan ada kehilangan income di situ. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif itu tadi. Nah, jadi ini survei juga sih sebenarnya dari sisi market. Jadi kalau 75% yang disurvei itu biasanya mereka menyesal nih, menyesal di sekarang mereka tuh nggak melakukan investasi. Karena ketika mereka misalnya kenal investasi, seandainya gini sih, Mam Ana ya, mungkin bukan buat cowok aja, bukan cewek aja ya, atau perempuan aja. Jadi kalau buat saya laki-laki gitu, saya menyesal banget dulu ya, tahun 2008 misalnya. Ketika waktu itu saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI, yang ibaratnya ekonomi banget, maksudnya deket banget nih harusnya sama kondisi ekonomi. Cuman saya ternyata kok nggak tahu waktu itu ada krisis 2008 gitu ya. Maksudnya tahu cuman kayak sekilas, cuman saya nggak memanfaatkan itu buat investasi. Karena ketika kalau misalnya waktu itu saya ibaratnya ketika kalau misalnya ada krisis, biasanya kan masuklah ketika krisis karena di situ bisa dibilang kayak income kita atau misalnya dari kayak kekayaan kita itu akan lebih berkali-kali lipat karena kita masuk di waktu yang tepat ketika posisinya itu lagi murah gitu ya. Jadi itu sih yang sebenarnya kayak oh iya juga ya, misal juga saya waktu itu nggak tahu. Nah, jadi surveinya sekarang itu 75% bilang bahwa perempuan itu atau woman itu regret not learning to invest gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya juga menurut saya, oh itu menurut saya ketika kita kerja kan kita nggak cuma bisa dari satu source of income ya. Kita bisa dibilang harus ada backup plan, ada alternatif source of income. Nah, jadi ketika ada investment, sekarang kan juga lebih mudah gitu ya. Maksudnya kita lebih pakai aplikasinya aja, buka apps, habis itu kita tinggal pilih saham yang misalnya bisa menurut kita menarik, dan kita buy, kita misalnya nggak usah terlalu dipantau terus tiap hari ini mau mana, jadi benar-benar kayak kita pakai time frame-nya jangka panjang karena investasi itu biasanya kan akan lebih terlihat returnnya dalam jangka panjang. Nah, jadi kita nggak usah terlalu khawatir tuh. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya menurut kita jadi concern. Kedua tuh biasanya kayak perempuan kan secara umur tuh lebih punya kayak jangka waktu umur yang lebih panjang ya dibandingkan laki-laki. Nah, jadi kayak ada istilahnya kan time value of money itu tadi. Jadi translasi time value of money itu kalau seandainya itu ada kayak dananya itu bisa diinvestasikan, itu menurut kita akan jadi backup plan yang bagus. Dan umumnya gini ya, jadi kalau kita lihat kan juga kekhawatiran dari beberapa teman saya ya, ibaratnya ketika mereka ibu-ibu ini misalnya ada yang punya udah penghasilan atau mereka bekerja di suatu perusahaan terus mereka pensiun. Nah, biasanya itu dana pensiun mereka itu 30% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, itu kan sebenarnya kekhawatirannya adalah gimana nih dari sisi kayak buat kayak pendanaan sehari-hari. Apakah nanti kalau seandainya nanti anaknya masih mau ada yang kayak sekolah atau ada kuliah, itu kan ada keterbatasan karena dananya juga terbatas. Nah, jadi kalau alangkah baiknya sebenarnya ketika nanti kita udah mau pensiun, kita bisa persiapkan itu sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi itulah yang menurut kita menarik nih buat ibu-ibu sebenarnya kalau kita mau membahas investasi. Karena menurut saya sih sebenarnya investasi kalau bisa sedini mungkin. Cuman nggak pernah ada kata terlambat. Jadi ini menurut kita sih harusnya bakal bagus ya. Nah, jadi yang jadi concernnya itu sebenarnya adalah tiga aspek ini sih ya. Jadi pertama adalah gender, kedua access, dan juga confidence. Nah, jadi kalau kita lihat ini biasanya ada istilahnya ada stereotyping nih. Jadi kalau kita lihat kayak gender bias gitu ya. Kesannya kayak apa ya? Jadi kayak persepsinya dari ibu-ibu atau dari wanita itu biasanya mereka tuh lebih lihatnya oh ini sebenarnya investasi itu bukan buat cewek gitu, buat cowok. Selalu ada mindset yang kayak gitu. Jadi kayak merekanya ah ya udahlah itu kayak kerjaan cowok aja. Terus mereka biasanya kayak lihatnya ah ini kan hitung-hitungan apa segala macam, mereka kayak merasa oh ini kayaknya susah nih matematik gitu ya, kayaknya pusing. Nah, jadi stereotip apa gender mindset itu menurut saya ini kayaknya enggak, karena teman-teman saya yang zaman kuliah yang misalnya wanita-wanita itu lebih jago gitu ya, maksudnya when it comes to the numbers gitu ya, mereka benar-benar wah jago banget, maksudnya accountingnya mereka jago, finance-nya mereka jago. Jadi itu menurut saya sih stereotip yang salah. Jadi gak usah takut yang terkait dengan kayak gini, dan biasanya confidence-nya juga agak-agak kurang ya. Jadi mereka kalau ibaratnya aduh saham ya kayaknya saya kurang pede nih, karena ibaratnya kayak ini kan sebenarnya lebih banyak industrinya kan didominasi kayaknya sama laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak lihat di pasar modal,
itu semua kayak direksinya itu banyakkan laki-laki, jadi ada confidence yang sebenarnya nggak muncul di situ. Nah, jadi itu jadi concern. Keempat adalah kayak ibaratnya kalau misalnya dilihatnya main saham, kayaknya aduh ini kayaknya kayak gold digger tuh istilahnya kayak aduh ini kayaknya materai banget kali ya atau gimana, padahal enggak sebenarnya, karena sekarang ini pun semua kayak teman-teman saya atau mungkin sekarang ibu-ibu lihat ya banyak tokoh-tokoh gitu ya wanita sekarang banyak kayak sekarang ada namanya yang baru misalnya anak muda perempuan itu Felicia Chiasaka, dia jadi benar-benar kayak ngajarin juga nih investasi khususnya buat milenial dan juga buat perempuan seperti itu. Dan banyak kalau kita lihat gitu ya kayak tokoh-tokoh di pasar modal, banyak presenter, banyak broker yang juga jadi ini, banyak yang bikin-bikin forum sekarang, dan itu sekarang porsinya udah banyak didominasi oleh perempuan. Nah, jadi kita lihat udah nggak ada nih sebenarnya kayak gender stereotyping itu tadi. Nah, jadi persepsi gold digger-nya pun nggak ada. Jadi itu yang menurut kita sih harusnya bisa diubah sih ya. Jadi mungkin ini. Nah, ini gambaran juga sih ya sedikitnya. Ini kayak ini keren banget sih menurut saya ilustrasinya. Kayak misalnya ada kayak iya nih, jadi kayak misalnya kalau seandainya nanti hotline gitu ya, kayak ngomongin apa, terus disamperin, itu apa sih hotline, kok kelihatannya ini banget. Udahlah sana ngurusin makanan, itu kayaknya juga mungkin dari laki-laki pun juga harus mindset kayak gini, harus harus dibuang kali ya. Maksudnya kalau mereka mau kayak secara equally sama gitu ya, kayak ibaratnya kayak apa gender equality gitu ya, sama antara perempuan dan laki-laki, kita harus ubah mindset ini nih. Maksudnya ini kayaknya udah ada stereotyping, kayaknya ibu-ibu kayaknya masak aja deh di dapur gitu. Sebenarnya enggak gitu, karena harusnya kita lebih kayak berani disclose nih, kayak ini saham loh, ini gini 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 caranya. Jadi nggak ada kayak pengkotak-kotakan itu tadi menurut kita. Sama ini juga gambaran gitu ya, kalau misalnya bapak-bapak gitu ya, ini mungkin dari mamam yang lain mungkin bisa kayak oh ini kalau misalnya anak perempuan kayaknya, aduh kayaknya saham nggak cocok gitu. Kayaknya mereka lebih mendingan kayak lebih jadi kayak marketing atau mungkin kayak digital marketing atau misalnya jadi content creator. Kayaknya kalau misalnya saham kayaknya dari kayak bapak-bapak ini pun ngeliatnya kayak kurang cocok gitu. Jadi cuman itu case-nya berbeda kalau seandainya cowok gitu. Oh iya, di sini Pak, kalau misalnya lagi belajar saham, oh ini saham seru nak, ini sini Papa ajarin gitu. Jadi kayak ada mindset itu yang sebenarnya menurut saya pun juga kurang pas ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau buat investasi ini harus ada gender equality. Kita nggak boleh ada pisahin bahwa kayaknya cowok lebih superior dibanding cewek. Saya pun nggak pernah menganggap itu, karena di case saya beberapa tokoh gitu, beberapa teman itu mereka sangat kuat ya di investasi ini gitu. Mereka sangat kuat di investasi ini. Jadi itu sih. Jadi confidence itu sih menurut kita sih harus kayak kita bangun terus ya. Stereotyping itu yang sebenarnya menurut kita harus kita buang. Nah, jadi ini ada berita juga gegara rugi main saham, wanita ini bunuh diri loncat dari apartemen. Nah, ini sebenarnya juga kadang kayak dari media pun apa ya, jadi ada stereotyping kayak gini nih. Jadi kayak ibaratnya kan kayak media ini kan sebenarnya kayak mengubah mindset ya, mengubah mindset. Jadi kayak kesannya, wah ini apa jangan-jangan kayak perempuan nggak capable gitu ya. Jadi makin takut nih mana nih, jadi makin takut nih karena ada media-media kayak gini. Cuma itu ya maksudnya harusnya sih kita bisa ubah mindset ini pelan-pelan, jadi buat secara jangka panjangnya investasi ini bakal cocok nih untuk pria dan juga wanita. Jadi ini pertama sih sebenarnya kalau dari saya sih ada wisdomnya nih, mungkin pertama adalah ngomongin wisdomnya dulu ya. Jadi saya sih sebenarnya ketika investasi ini, saya mungkin sharing kali ya cerita saya dulu ya. Dulu saya juga secara wisdomnya kurang gitu, secara secara ilmunya oke lah ya, maksudnya lumayan saya sering ikut training gitu. Jadi zaman-zaman 2011 saya ingat banget dulu awal main saham, saya tuh bisa rugi sampai kayak belasan juta gitu. Cuman bukan dari sisi teknikal saya yang saya salah gitu ya, cuman wisdomnya ini saya nggak benar. Nah ini mungkin kita akan bahas beberapa wisdom kali ya. Nah jadi ini uh, gambaran ya, jadi ini pada ada gambar ini ya, ada warna merah, ada yang, nah jadi ini kalau kita lihat, ini mau mana? Ada merah di sini, ada yang bisa gambar juga ya, Tok? Iya, biru dan merah.
Biru untuk planning Oh for enggak, tadi wedding and tadi ada yang coret kayaknya, ada yang bisa gambar coret. orang ya. Iya tadi. Jadi gini sih sebenarnya ada planning for wedding and family gatherings versus financial investment planning. Nah, jadi kadang saya ngobrol gitu ya, misalnya kalau apa kayak perempuan gitu, ketika mereka mau nyediapin kayak planning buat kayak pernikahan atau kayak kumpul keluarga, wah mereka detail banget A sampai Z gitu ya. Nah jadi ibaratnya kan mindsetnya adalah kayak kayak perempuan itu tuh very very details gitu, very very details. Dan it's a good things kalau ibaratnya nanti mereka bisa aplikasi itu ke financial dan juga investment planning, karena mereka udah terbiasa kayak structural gitu melakukan segala sesuatu. Karena saya kerasa banget sih ya, ya kebetulan saya juga belum nikah ya, cuman kalau misalnya saya ngeliat mama gitu ya, kalau misalnya lagi ada acara, jadi mereka tuh mama tuh bener-bener kayak kayak ini sampai ini cateringnya apa, jadi benar-benar details gitu, nggak ada yang ini satupun. Nah ini kalau alangkah bagusnya sebenarnya kalau seandainya nanti mereka bisa terapkan itu, dan itu menurut saya bakal bagus ya, karena mereka sangat details, jadi buat financial dan juga investment planningnya. Nah ini yang saya bilang itu tadi ya, wisdomnya ya. Jadi kalau kita lihat sih, kita nggak usah takut ya perception dari sisi orang luar gitu ya, bahwa kayak kesannya kalau misalnya perempuan main saham atau investasi itu kayaknya gold digger, mereka kayaknya kayak materai banget ya kesannya ya. Atau misalnya mereka dibilangnya, oh jangan ini deh, kalian kan nggak terlalu kuat matematiknya ya. Takutnya kayak perempuan, kayak kesannya perempuan bakal kena tipu gitu ya. Terus yang keempat itu mereka lebih dibilang kayak obsesi banget sama ini. Ini menurut saya sih gender stereotyping yang klasik ya dibanding kayak gitu. Karena di level sekarang itu bisa dibilang udah ada equality gitu. Maksudnya banyak sekarang udah banyak tokoh, ibaratnya perempuan pun bisa kasus sukses beberapa perempuan pun bagus ya. Ibaratnya mereka investasi di sini, mereka akhirnya bisa dapat income lebih, mereka punya bisa beli rumah di sini ya. Jadi banyak kasus seperti ini. Kayak misalnya gitu ya, kayak salah satu yang saya baca, si Felicia itu misalnya dia dari sisi ini, mereka bisa state nih bahwa dengan dari content creator atau investasi ini kayak bisa dapat income kita 500 juta per bulan. Nah, jadi sebenarnya itu yang mindset-mindset ini yang kayak kita harusnya kita buang sih ya. Jadi kita nggak usah takut lagi tuh, ibaratnya kena stereotyping itu tadi. Jadi itu. Kalau cowok kan kesannya kayak gitu ya, oh dia main saham sebenarnya lebih family man karena mereka lebih jago, lebih mereka berani ambil risiko. Nah itu yang sebenarnya juga menurut saya sih harusnya kurang pas. Jadi gender equality ini nih atau kesamaan gender yang menurut saya sih penting ya. Nah, cuman gambarnya gini ya, jadi investor yang paling jago ya, mungkin bisa kan paling jago, maksudnya investor yang sebenarnya orang banyak yang tahu dan dia adalah salah satu orang terkaya di dunia juga, dan dia bisa dibilang adalah bapak dari value investing. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kayak Warren Buffett sih. Dia tuh dibilangnya kayak Warren Buffett itu kayak investasi seperti perempuan gitu. Karena kenapa? Pertama adalah dia tuh kalau kalau cowok itu kan biasanya mereka kayak lebih sering trading ya. Kalau misalnya perempuan itu mereka tuh mindsetnya jangka panjang, jangka panjang ini. Nah ini sebenarnya cocok karena bapak value investing kita aja Warren Buffett itu mereka tuh juga view-nya tuh jangka panjang. Jadi mereka lebih less trading. Jadi kalau kita bilang kayak oh mindsetnya tuh perempuan tuh udah sama nih kayak Warren Buffett, karena Warren Buffett pun kayak bisa bilang dia yang ibaratnya udah sesukses ini ya, dia tuh investasi tuh benar-benar seperti perempuan. Dia jarang trading, maksudnya jarang trading tuh gini ya ibu-ibu ya. Jadi kayak dia trading tuh misalnya kayak kita satu hari beli saham ini, siangnya kita jual, beli saham ini kita jual. Kalau misalnya Warren itu dia beli sekarang, dia jualnya tuh bisa kayak 1 tahun, 3 tahun. Nah jadi karena mindsetnya jangka panjang. Lalu yang kedua adalah perempuan tuh umumnya kayak more likely to know what they don't know gitu. Jadi maksudnya kalau kondisinya seperti ini, mereka tuh lebih ada apa ya istilahnya ada curiosity. Mereka ibaratnya ketika kita nggak tahu, mereka tuh lebih lebih antusias belajarnya juga lebih tinggi. Nah ini sama nih ketika misalnya kayak kita investasi gitu ya, ketika kita nggak tahu dengan komponen-komponen ini, mereka akan lebih lebih agresif untuk mencari tahu. Jadi intinya mereka perempuan itu juga lebih realistik. Intinya kalau kita lihat juga kayak Warren Buffett juga dia lebih kayak effortnya lebih panjang untuk melakukan research. Jadi ini menurut kita sih sangat cocok ya, sangat cocok gitu. Dan terakhir yang menurut kita penting adalah ini sih, kayak kalau laki-laki itu kadang terlalu agresif ya, maksudnya di beberapa kasus saya gitu ya, mereka
masuk beberapa investasi yang ibaratnya kan kalau istilah di pasar modal adalah high risk high return ya. Maksudnya mereka bisa ambil risiko tinggi, returnnya bisa tinggi, cuman risikonya tinggi bisa turun ini. Cuman kalau misalnya perempuan misalnya lebih hati-hati nih dalam menjaga risiko itu. Jadi kayak karakteristik risk profile-nya mereka bisa dibilang lebih konservatif dan itu somehow bagus ya karena kita nggak mau ya ibaratnya takutnya nanti kan misalnya ada kasus kayak oh ini uang sekolah, oh ini kayaknya uang sekolah ini bisa saya gandain deh taruh ke ini. Nah, cuman kalau misalnya dengan adanya risk profile atau ibaratnya risk management yang bagus, pasti kan perempuan ini akan lebih hati-hati. Ini kayaknya jangan deh, takutnya kalau kenapa-napa dananya malah kurang gitu. Jadi mereka tuh less willing buat ambil extreme risk dan menurut kita itu bagus karena itu kayak manajemen risiko yang menurut kita bagus sih. Nah ini gambaran aja. Nah jadi kayak ibu-ibu nggak usah takut kayak oh kayak saya misalnya ini kayaknya perempuan itu lebih inferior deh dibandingkan laki-laki. Karena kalau kita lihat dari sisi di Amerika gitu ya, 52% itu tuh investor dari Nasdaq itu adalah perempuan. Dan kalau kita lihat secara statistik gitu ya, ternyata keuntungannya perempuan, ibaratnya ketika kita investasi itu kan ada kayak keuntungan persentase keuntungannya itu ternyata investor perempuan itu lebih tinggi 1,2% dibandingkan laki-laki. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Nah, jadi ini yang sebenarnya menurut kita juga harusnya kita bisa tiru ya. Maksudnya kalau kita bisa ke depannya semakin banyak nanti ibu-ibu mulai aware dari sisi financial investasi, harusnya nanti porsi buat dari yang di Indonesianya itu akan lebih besar. Karena kalau kita lihat sih sebenarnya porsi investor perempuan di Indonesia belum banyak ya. Jadi kalau kita lihat sekitar 38%, pria itu sekitar 61% secara porsinya. Jadi itu. Kedua wisdom of time. Jadi gini sih Bapak Ibu yang mungkin nggak ada Bapak, mungkin dari ibu-ibu sekalian atau mam-mam sekalian. Jadi kalau kita lihat ada productivity of time. Jadi istilahnya gini sih, maksudnya investasi itu kan istilahnya ada time value of money ya. Jadi ibaratnya ketika kita investasi 1 juta sekarang, kalau seandainya nilainya akan lipat ketika dalam 5 tahun kemudian. Jadi ada productivity, ada waktu yang bekerja di situ, investasinya bisa meningkat. Mungkin gambaran aja ya, kita ngambil gambaran perusahaan yang paling aman saat ini misalnya. Kayak ibaratnya BCA ya, siapa yang nggak tahu BCA? Kalau BCA aja ibaratnya bangkrut, pasti udah perekonomian itu udah hancur banget ya, udah parah banget. Nah, ibaratnya kita coba deh asumsiin kita ambil perusahaan yang paling aman banget ya. Paling aman kan ya konsepnya tadi ya, risiko tinggi, tingkat pengembalannya itu juga tinggi. Kalau BCA, company yang sebenarnya aman banget, risikonya nggak terlalu tinggi ya. Cuman bayangkan kalau sampai kita investasi ya, tahun dia tuh misalnya IPO ya, itu tanggal 31 Mei 2000. Dia tuh harganya 1.400 per saham. Terus dia melakukan stock split. Stock split itu intinya kayak harga sahamnya jadi lebih murah, jadi 700, cuman jumlah saham beredarnya makin banyak. Cuman intinya dia harganya sama gitu ya. Jadi sekitar 700 nih harganya. Terus habis itu dia ada lagi stock split. Jadi harganya 21/2 jadi 3.600. Nah, jadi kita bisa lihat kan jadi 700 jadi 350. Nah, sampai hari ini harganya BCA itu sekarang misalnya udah 31. Nah, jadi dalam kayak kurun waktu 20 tahun itu harga saham itu naik bisa sampai 100 kali lipat. Nah, bayangkan misalnya kalau investasi itu misalnya kita udah aware soal ini dan ibaratnya kita bisa melakukan research ini kan berapa bagusnya sebenarnya nanti income sampingan kita gitu. Jadi ini sih yang sebenarnya kita harus tahu. Jadi ini gambarannya. Dan ini menurut kita penting sih ya, konsistensi dan juga compounding. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika kalau seandainya kita akumulasi atau mungkin sebagian aja ya, sebagian kayak dana, jangan pakai dana yang sebenarnya dana produktif ya, maksudnya digunakan buat apa-apa, atau dana darurat. Jadi ini bisa dibilang dana yang digunakan buat investasi ini adalah dana yang bisa kita bilang dana siap rugi jatuhnya gitu ya. Jadi itu. Cuman kalau seandainya kita konsisten ya 1 juta per bulan, itu kayak kita melakukan ini selama 25 tahun, itu bisa jadi 1,1 miliar. Jadi assumingnya ya seperti itu. Jadi ketika kita misalnya ada istilahnya kayak snowball sih ya. Jadi ketika kita semakin awal kita investasi, kumulatif return itu tuh akan makin bagus gitu ya. Apalagi kalau seandainya tadi ya, kalau seandainya kita 1 juta taruhnya di BCA, bulan depan taruh lagi, bulan depan taruh lagi, itu kan bayangkan betapa akumulasinya dari sisi hasil investasinya nanti ke depannya. Jadi seperti itu ya.
Yang ketiga sebenarnya kalau kita lihat kan emang beberapa ini sorry ya misalnya kalau misalnya dari saya takutnya salah ngomong, kalau beberapa perempuan kan kadang kan lebih lebih konsumtif ya misalnya dibandingkan laki-laki gitu ya. Jadi kalau kita lihat kayak kita mengasumsikan alangkah baiknya kalau seandainya consumption itu mindsetnya kita ubah jadi investasi gitu. Maksudnya di level sekarang ini biarkanlah nanti investasi ini yang bekerja sama kita bisa kayak menikmati itu nanti setelahnya atau dalam jangka panjang atau istilahnya kayak berakit-rakit dulu ya. Habis itu nanti kita berenang-berenang ke tepian. Jadi kita bisa lebih dapat sebenarnya investasi itu akan lebih besar sebenarnya manfaatnya buat kita. Gambarnya sebenarnya seperti ini sih ya, kayak contohnya kayak saham Apple. Jadi dulu kayak misalnya ada iPhone pertama tuh keluar kayak tanggal 29 Juni 2007. Harga iPhone itu misalnya $500. Nah, cuman kalau misalnya kita ibaratnya beli iPhone dibandingkan kita beli sahamnya, saham Apple gitu ya, itu iPhone ya udah sekarang kita udah nggak bisa pakai lagi. Cuman kalau misalnya kita kayak pegang sampai sekarang, itu kita bisa dapat untung sekitar 2.583% atau 25 kali lipat sahamnya Apple. Kayak gitu. Begitu juga kayak MacBook ya. MacBook itu dia rilis misalnya Mei 2006 gitu ya. Ini contohnya ya, ini mindsetnya aja sih sebenarnya. Harganya $1.100. Kalau seandainya kita taruh itu buat investasi, itu untungnya bisa jadi 4.994%. Nah, jadi sebenarnya mindsetnya kayak gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kalau alangkah baiknya kalau kita consumption itu sebagian kita bisa kayak alokasikan buat investasi. Ya contohnya mungkin kalau tadi di luar, kalau di Indonesia tuh kayak misalnya ada saham-saham ini ya, misalnya Salim Infomas gitu ya, ibaratnya saham-saham yang minyak sawit. Nah, itu kita bisa kayak konsumsi itu sahamnya kita bisa jadi dapat keuntungan. Lalu kalau misalnya kayak di market sekarang itu misalnya ada Indomie, kita ada perusahaannya ICBP. Nah, jadi kalau kita lihat sih beberapa perusahaan-perusahaan ini ya, kalau misalnya kita bisa investasi, itu return kita itu bakal signifikan banget. Jadi mindset itu sih yang sebenarnya menurut kita penting ya. Lalu ada lagi expert spending dan juga investing. Jadi kalau kita lihat ini, kita tahu ya, ibaratnya kan kalau perempuan itu ketika mereka spending, mereka tuh benar-benar apa, kalau ketika mereka melakukan, ibaratnya alangkah baiknya kalau mereka melakukan ini misalnya ke investasinya. Jadi mereka kan jago banget nih menurut saya. Oh ini kayaknya komposisi biayanya ini nih buat hari-hari, biar rumah tangga ini buat ini segini. Lalu day to day expense-nya gimana. Jadi mereka kan sangat structural. Ketika mereka mau spending, mereka lihat nih, oh yang ini ternyata valuasinya lebih murah karena ibaratnya ini memberikan promo. Jadi kan kalau perempuan kan details banget ya. Kalau ibaratnya when it comes to the spending, terus mereka kayak bisa dapat kayak harga yang bagus kan jago ya. Kalau misalnya kita lihat kan kalau buat perempuan kalau buat nawar gitu ya. Nah jadi translasinya kalau seandainya mereka bisa itu jadi expert investing, nah itu benar-benar akan sangat positif ya karena ilmunya itu bisa dibilang udah natural nih, mereka tuh udah natural researcher, natural negotiator gitu ya, dan juga mereka tuh udah natural sebenarnya kayak hunter atau ibaratnya kayak promo atau diskon dan lain-lain. Nah jadi ini menurut kita kalau seandainya mereka itu translasi ke investing itu akan positif ya. Mungkin yang terakhir ini adalah keempat ya, ini adalah learnable. Jadi intinya nggak usah takut ya untuk belajar karena sekarang pun Bapak Ibu-ibu bisa lihat nih sekarang di pasar modal sekarang banyak sekarang kan udah ada forum ya, ada Instagram atau ada YouTube. Sekarang udah banyak banget sekarang dari sisi kayak content creator atau pengajar atau mentor gitu ya. Itu banyak banget dari kalangan ibu-ibu dan umurnya pun bukan yang umur-umur muda ya, 30, 40 dan ibaratnya mereka shows up nih sekarang. Nah, jadi itu kita lihat nggak pernah ada kata terlambat sih ya untuk belajar gitu, never too late to learn. Semuanya itu benar-benar saya pelajarin sih karena ada istilahnya itu investing itu is not a rocket science. Jadi benar-benar investasi itu bukan kayak ilmu yang susah-susah banget, bukan rocket science gitu. Jadi ibaratnya semuanya itu bisa dipelajari. Jadi ini benar-benar dipelajari dan selalu earning by learning. Jadi intinya kayak kita selalu berkembang, selalu belajar. Saya pun setelah 10 tahun di pasar modal pun masih terus belajar gitu ya. Saya waktu itu sampai ngambil S2 lagi, saya sampai ngambil sertifikasi. Jadi intinya saya bisa lebih mature terus ke depannya. Nah, terus yang terakhir adalah ya saya sarankan sih sebenarnya saya suka sih ini konsep yang terakhir ini impactful investing istilahnya. Jadi ketika kita investasi pun sebenarnya ibu-ibu gitu ya atau mom
Jadi kita invest for impact, maksudnya adalah ketika kita mau melakukan pilihan saham gitu ya, jadi kita pilih company-company yang sebenarnya support banget misalnya gender equality, atau ibaratnya ternyata perusahaannya ini punya porsi wanita yang setara dibandingkan porsi pria. Jadi secara ESG-nya bagus. ESG itu apa? Environmental, social, sama governance. Jadi apakah perusahaan ini memperhatikan lingkungan, apakah perusahaan ini benar-benar aware dari sisi sosialnya, sama dari sisi tata kelolanya sebenarnya, tata kelolanya apakah perusahaan ini transparan dan lain-lain. Karena kita tuh sekarang di dunia itu tuh lagi mau mengarahkan kondisi ekonomi itu lebih ke sustainable investing. Maksudnya adalah kita nggak mau nih, sekarang kan kita lihat kan kayak istilahnya apa ya, kayak batu bara atau minyak itu kan udah semakin dikeruk. Cuman ibaratnya tuh nggak ada nih buat future value buat nanti generasi-generasi masa akan datang. Jadi kita akan lebih kayak fokus ke depannya itu bukan cuma Indonesia sih, cuman negara-negara lain ya. Kan kemarin ada namanya itu Paris Agreement ya, perjanjian Paris itu. Jadi nanti setiap negara itu bakal mencapai emisinya zero emissions gitu ya. Ibaratnya nggak ada kayak kadar karbon itu 0% nanti mungkin tahun 2030, 2050. Jadi sekarang semua itu lagi berlomba-lomba untuk ke energi terbarukan. Jadi kita bisa ambil atau pilih perusahaan yang sebenarnya juga harusnya akan positif ya, atau akan memberikan dampak ke lingkungan. Jadi bukan company yang sebenarnya cuma tujuannya profit aja, cuman dia harusnya bisa bikin profit itu sustainable. Jadi kita juga harus pilih ya company-company-nya ini yang sebenarnya secara kualitas juga bisa baik nih, memberikan dampak buat environmental, sosial, dan juga governance-nya. Jadi ini sih mungkin ya kalau dari saya, the more you share, the more you gain. Jadi saya suka sharing ya. Kebetulan saya juga ngajar di beberapa universitas juga. Kebetulan saya waktu itu pernah bantu juga di Prasetya Mulia. Saya pernah ngajar juga di beberapa komunitas. Jadi saya suka belajar nih juga. Harapannya juga buat para wanita atau perempuan atau ibu-ibu, kita bisa rising nih kondisinya sekarang. Maksudnya kita bisa buang semua stereotip yang menurut kita kurang tepat itu tadi. Dan harapannya kita juga bisa berharap ada equality nih antara perempuan dan juga laki-laki, khususnya di pasar modal atau investasi. Mungkin itu sih ya dari saya ya, Mamana. Mungkin lebih ke tanya jawab ya. Thank you semuanya ya. Oke, terima kasih Bang Niko atas penjelasannya. Mudah banget ya dipahami. Oh iya, aku mau ngasih tau juga nih Bang Niko ini memang dia memiliki bersertifikat ya, CFA ya, Bang Niko ya. Jadi sertifikat ini adalah sertifikasi profesional yang ditawarkan oleh CFA Institute. Nah, ini untuk profesi-profesi di bidang investasi dan keuangan yang diakui di seluruh dunia ya, Bang. Keren banget. Oke. Aku searching. Oh, searching. Googling. Oke. Padahal biasanya banyak yang nggak tahu loh sertifikat CFA ini ya. Jadi sertifikat CFA ini kalau misalnya teman-teman tahu, ada sekarang wakil di BUMN Pak Pahala Mansuri, dulu ex-presiden Pertamina, dia adalah presiden CFA Indonesia. Jadi itu. Cuman memang biasanya ini buat orang-orang yang di bidang keuangan sih ya sertifikasinya ya. Aku taunya CPA Bang, karena kan CPA itu auditor ya. Auditor, dulu, betul. Ya aku kan dulu auditor 5 tahun, jadi gak mau lanjut CPA udah. Itu kayaknya auditor ya. Iya. Oke. Jadi gini Bang, kita langsung aja nih ke judul pertanyaannya. Jadi investasi apa yang paling cocok untuk keluarga? Tadi kan aku kan investasi itu banyak banget ya Bang. Kayak misalnya saham atau logam mulia. Nah, mungkin sekarang kita lebih ke saham ya Bang ya. Kan saham itu tadi ada pasar modal dan pasar uang. Kalau pasar modal itu kan jual belinya itu transaksi jual belinya itu kan lebih ke jangka panjang. Nah, kalau yang pasar uang itu yang jangka pendek. Nah, jadi kita tuh lebih baik mana nih? Karena kan tadi Abang aja pengalamannya lebih banyak transaksi yang pasar modal. Tadi Warren Buffett aja dia pasar uang ya. Warren Buffett dia saham juga sih, cuman dia lebih kan mungkin gini ya gambarannya. Jadi kalau Warren Buffett itu dia kalau gaya investasi itu ada banyak banget nih Ana. Ada yang ibaratnya fokusnya ke jangka panjang, jadi dia pegangnya sampai 10 tahun gitu ya. Warren Buffett itu yang modelnya seperti itu. Kalau saya yang lebih pendek, yang 10 tahun saya agak nggak sabaran pegangnya. Oh,
Jadi saya Oh, mungkin berarti 1 tahun. Abang lebih ke pasar uang dong ya? Sama sih, sama-sama pasar Lebih. modal. Kalau pasar uang itu tuh biasanya kalau kita taruh buat di bank biasanya. Iya. Oke. Jadi kira-kira investasi apa tuh Bang yang paling cocok untuk keluarga Bang? Jadi mungkin gini ya, kalau apa buat mamam sekalian juga saya kasih gambaran ya. Jadi kalau misalnya buat aset investasi kan ada banyak banget. Ada yang tadi Mam Ana udah jelasin juga, ada pakai logam yang secara fisik. Ada juga orang yang investasinya itu sekarang pakai futures namanya. Futures itu kayak kan banyak ya komoditi berjangka ya. Itu kan kayak sering banget dibahas juga. Cuman ini resikonya lumayan tinggi. Ada juga yang bisa investasinya di peer-to-peer lending yang ibaratnya dia tuh kalau kita misalnya jadi peer to peer ini dia kayak nyari pendanaan diinvestasiin di perusahaan. Nah, nanti bunganya itu buat investornya itu tadi. Cuman itu umumnya juga berisiko. Lalu ada juga yang sebenarnya reksadana. Nah, reksadana ini kayak gini nih Mamana. Jadi kalau misalnya ibu-ibu takut gitu ya, misalnya buat investasi, kalau saya kelola sendiri, misalnya beli ini, beli itu. Nah, ada jasa manajer investasi. Jadi manajer investasi ini mereka bisa mengelola dana, cuman nanti mereka dapat fee ya, istilahnya manajemen fee. Nanti dana itu dikelola itu nanti buat ibu-ibu sekalian. Nah, reksadana ini ada 3 nih secara umum ya. Ada reksadana saham, jadi reksadana yang isinya itu adalah saham. Tergantung porsinya, biasanya itu 90% itu adalah saham. Ada namanya reksadana obligasi. Obligasi itu tuh kayak gambarnya gini ya, simpelnya. Jadi kan kalau misalnya dari perusahaan atau pemerintah lagi butuh nih pembiayaan. Oh, misalnya kita mau beli barang, kita butuh dana nih dari masyarakat. Nah, ya udah, misalnya kita terbitkanlah obligasi. Obligasi itu saya misalnya beli, nanti saya tiap bulan dapat nih, misalnya saya belinya 1 miliar, dapat kuponnya 10%. Jadi 1 tahun itu, misalnya saya dapatnya tuh 100 miliar, misalnya sampai 5 tahun ya. Tahun kedua 100 miliar, tahun ketiga 100 miliar. Nanti di tahun kelima, investasi saya, uang saya kembali 1 miliar, plus sama kuponnya itu tadi yang kita dapat. Nah, jadi ada namanya reksadana obligasi tadi, sama terakhir itu ada reksadana pasar uang. Pasar uang itu biasanya kalau dari sisi manajer investasi, mereka investasinya itu ke deposito-deposito. Jadi misalnya gini ya, kalau misalnya kita taruh di deposito di bank kan mungkin sekarang setelah pajak mungkin cuma dapat 3% kali ya, 3% ya. Jadi, nah cuman kan kalau misalnya manajer investasi ini, mereka kan ibaratnya kan skalanya gede banget karena mereka dana kelolaannya kan bisa sampai ratusan miliar. Kalau kita kan cuma ratusan juta gitu ya, mau nego-negonya susah nih mana. Nah kalau mereka kan lebih bisa nego-nego nih karena dananya gede. Nah jadi mereka bisa dapat kayak rate atau ibaratnya kayak tingkat hasilnya itu lebih tinggi dibanding yang kita dapat. Dan ibaratnya mereka juga nggak ke bank-bank yang besar gitu ya, misalnya BCA atau misalnya kayak Mandiri, mereka berani ke bank-bank kecil yang ibaratnya bank-bank kecil kan berani memberikan kayak bunga yang lebih tinggi ya dibandingkan bank-bank besar itu tadi. Nah, menariknya gini sih Mbak Mana ya, jadi mungkin nggak banyak juga yang tahu. Jadi alangkah menariknya sebenarnya reksadana pasar uang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau seandainya kita taruh di deposito kan sebenarnya kita pegang nih sampai buat 3 bulan gitu ya, jatuh tempo baru kita dapat hasilnya gitu ya. Ibaratnya dapat bunganya lebih tinggi kalau sampai kita tabung. Cuman kalau reksadana sebenarnya itu menariknya kalau dikelola secara pasar uang, mereka kan sebenarnya investasinya ada banyak, ditaruh di bank ini, dipegang di obligasi ini. Obligasinya maksudnya yang kurang dari 1 tahun ya, ada istilahnya mereka tuh kalau seandainya obligasi itu kan ada jatuh temponya. Nah, mereka bisa taruh di situ. Nah, kalau si manajer investasi ini mereka ada banyak banget gitu ya. Jadi kita tuh bisa kayak investasi tetap di reksadana pasar uang, kita bisa tarik kapan aja dengan bunga yang sebenarnya bisa lebih tinggi dibandingkan kalau seandainya kita taruh di bank. Menariknya itulah reksadana pasar uang. Jadi kayak cuman intinya sih sebenarnya reksadana ini bukan kayak tujuan investasi kan sebenarnya ada 2 nih secara umum ya. Pertama adalah buat mengakumulasi keuntungan biar ibaratnya tuh kayak kita punya kekayaan makin besar. Satu lagi ini adalah sebenarnya buat kayak mendapatkan stabilitas. Nah, jadi kalau reksadana pasar uang ini kurang cocok nih sebenarnya kalau buat mendapatkan keuntungan ya karena paling setahun dapatnya 4% atau 5% gitu. Cuman enaknya gitu. Kita bisa tarik kapan aja, bayangin aja kita bisa tarik kapan aja dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan deposito perbankan. Nah, itu yang saya bilang menarik. Bisa tarik kapan aja itu maksudnya adalah ketika kita minta cairnya hari Kamis, hari Jumat kita bisa dapat. Kalau nggak salah sekarang tuh H+1 udah bisa dapat.
Nah, itu adalah reksadana. Terakhir adalah investasi saham. Investasi saham itu berarti kayak kita melakukan kayak pengelolaannya sendiri. Jadi kita kayak buka rekening di sekuritas, terus kita download aplikasinya, terus kita melakukan pembelian saham sendiri. Cuman kan beberapa orang takutnya, aduh takutnya saya nggak jago nih. Jadi awal-awal mereka biasanya taruhnya di reksadana dulu, ibaratnya biar mereka terbiasa dengan melakukan investasi. Jadi kalau dari saya mungkin ditanya investasi apa yang paling cocok buat keluarga, kalau misalnya baru gitu ya dan agak-agak takut, ini sangat disesuaikan dengan apa ya profil risikonya masing-masing sih sebenarnya Mamana ya. Kalau seandainya ibu-ibunya kayak lebih berani gitu ya, ya dan ibaratnya dia lebih kayak lebih risk agresif atau lebih risk taker, lebih ngambil risiko, langsung investasi sendiri juga nggak masalah. Cuma selalu ingat tetap dibekali dengan pendidikan-pendidikan atau yang ibaratnya edukasi-edukasi karena saya selalu believe sih ya bahwa investment without knowledge is gambling. Jadi ketika kita misalnya dari sisi karena gini ya, maksudnya banyak banget sekarang misalnya di pasar modal gitu ya, oh saham ini mau diangkat ke segini, kita nggak tahu fundamentalnya langsung masuk. Nah ada alangkah baiknya kalau sampai ibu-ibu yang lebih agresif, lebih risk taker bisa ambil di pasar saham. Cuman kalau yang agak hati-hati gitu ya, agak risk profile-nya sebenarnya lebih konservatif, lebih risk averse, dia tuh bisa ambil sebenarnya reksadana kayak saya bilang tadi tuh obligasi atau pasar uang. Obligasi lebih bagus lagi, dia tuh bisa cairnya lebih lama. Kalau nggak salah T+2 ya. Dan ibaratnya keuntungannya itu lebih tinggi dibandingkan kalau reksadana pasar uang. Nah gitu. Jadi cuman reksadana pasar uang tuh lebih cepat cairnya, kalau reksadana obligasi itu lebih agak lama T+2. Cuman dia tuh bisa apa ya? Bisa dibilang keuntungannya lebih tinggi. Cuman sebenarnya tetap ada risiko. Cuman menurut saya minim ya. Tetap ada risiko karena kan obligasi ini bisa gagal bayar ya, mana ya. Kalau misalnya bisa gagal bayar, keuntungan kita tuh bisa turun. Cuman ingat bahwa kalau dibentuknya dalam bentuk reksadana, itu kan mereka reksadana itu ada gabungan dari beberapa aset ya. Jadi si manajer investasi ini nggak cuma taruh di satu obligasi perusahaan, cuman di 10 perusahaan, 20 perusahaan. Jadi ada diversifikasi di situ. Jadi itu benar-benar akan meminimalisir resikonya itu tadi. Mungkin itu ya. Oke, berarti kalau kita yang memiliki apa namanya? Halo? Putus ya? Putus ya mau mana ya? Ya, halo Bang, maaf, kok aku mati ya? Halo, iya. Halo, halo. Iya. Oke. Jadi kalau kita yang memiliki resiko, kita langsung ke investasi saham. Nah, investasi saham yang tadi Abang bilang itu langsung ke banknya kan? Investasi saham itu berarti biasanya langsung ke sekuritasnya. Jadi misalnya kalau langsung ke sekuritasnya. Jadi kan sekarang kalau misalnya sekarang kan ada perusahaan sekuritas ya. Jadi kalau misalnya kayak Panin, kita lumayan banyak nih sekarang buat investor retailnya. Maksudnya buat yang investor kan ada dua jenis ya. Ada yang kayak institusi, ada yang retail. Nah jadi kita banyak nih sebenarnya investasi retailnya. Ada juga misalnya ada banyak banget sih sebenarnya sekarang sekuritas. Cuman pilihlah sekuritas yang sebenarnya juga yang kita kenal namanya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu kayak yang dari BUMN misalnya kayak ada Mandiri dan lain-lain, atau pilihlah kayak company yang sebenarnya swasta cuman udah lama nih berdirinya, kayak misalnya Panin kan dari tahun 19 berapa ya, 70 atau 80, dan kita kantornya di Bursa Efek. Nah jadi pilihlah sekuritas-sekuritas yang sebenarnya juga
lumayan punya nama sih ya. Jadi untuk jaga-jaga sebenarnya. Nah, untuk yang kita memiliki risiko tinggi, berarti kan kita juga harus punya, maksudnya uangnya. Maksudnya uang yang ingin kita tanamkan di sekuritas itu minimal biasanya berapa? Jadi biar kita tahu nih, Kalau apa sih uang sekuritas yang sih, harus kita kalau di Panin sih tanamkan? sekarang, oh kalau sekarang sih sebenarnya kalau minimum ya, mana ya maksudnya? Kalau minimum sih Ya, sebenarnya minimum maksudnya. kalau 1 juta itu sekarang udah bisa sih kalau buat investasi saham yang minimal 1 juta. Oh, Nah, cuman kan biasanya ada ya. kalau misalnya saham gitu ya, kan ada saham yang di pasar modal ada sekitar 700, ada banyak banget. Nah, jadi tergantung nih nanti mereka mau investasinya di saham apa. Jadi kalau misalnya 1 juta itu ya saham-saham yang kayak misalnya BCA gitu. BCA harganya misalnya 38.000. Nah, satu lot itu tuh mereka udah 3,8 juta, jadi kita nggak bisa beli. Jadi kita cuma bisa beli harga-harganya yang di Oh, bawah itu sebenarnya. Cuma minimal 1 juta ya sih ya. sebenarnya Yang juga udah harus bisa sih. ya. Oh, berarti tergantung lot yang diberikan, yang dimiliki si ini ya, apa namanya si banknya tersebut, maksudnya sekuritasnya tersebut ya. Nah, Iya, tadi kan BCA tergantung satu harganya, lot aja, ya harganya tergantung dia gitu. harganya. Mm-mm. Iya iya iya. Oh, kayak gitu. Berarti maaf nih aku nyebut merek, maksudnya nyebut brand. Kalau yang tadi apa namanya, kalau kita memiliki sikap yang agak kehati-hatian, berarti kan kita pilihnya yang obligasi atau pasar uang gitu, reksadana Mm. lah maksudnya. Itu berarti sama aja kan ya, kita naruhnya, kita memainkan aplikasi kayak misalnya Ajaib Mm-mm. atau Bibit, karena aku juga main Bibit juga. Nah, Mm-mm. Bibit itu kan kita bisa investasi 10.000 aja bisa ya, Bang ya? Betul, betul. Ya. Nah, kira-kira, nah aku mau tanya, di situ, betul, maksud aku tuh, yang maksud Abang bilang lebih apa, kita bermain reksadana itu, yang aplikasi itu bukan sih? Iya, reksadana itu bisa melalui aplikasi sih. Jadi intinya kan kalau instrumen tadi itu ada dua ya, yang kita kelola sendiri, ada satu lagi dikelola sama orang gitu. Maksudnya dikelola sama orang, cuman kita bayar Ya, jasanya mereka ada gitu. Jadi manajernya. benar kalau yang misalnya apa tadi kasusnya Ajaib, Ajaib tuh umumnya biasanya tuh dia jual belinya saham gitu ya. Cuma tergantung nih, saya nggak tahu juga ya aplikasinya Ajaib, instrumennya. Kalau misalnya gini sih, kalau saham itu kayak ada jenisnya, misal oh sahamnya saya sebut merek nggak apa-apa ya? Atau nggak boleh sih, Mama? Iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, saya pikir Iya, nggak nggak boleh. apa-apa. Misalnya ada kita misalnya lagi beli nih, oh ada saham BBCA, ada saham misalnya Unilever, ada saham misalnya Indofood, ada saham Salim E-commerce, ada saham Astra, itu adalah namanya saham. Nah kalau misalnya dibentuk dalam reksadana, mereka bisa kasih nama reksadana, misalnya kalau Panin kelola ya Panin Dana Maksima, reksadana pasar uang Panin, reksadana pasar apa, nah itu adalah reksadana berarti. Nah itu agak beda tuh, reksadana itu adalah kumpulan aset. Jadi kumpulan aset, jadi ibaratnya kalau misalnya reksadana saham, jadi isinya ada mungkin bisa ada 30 saham, ada mungkin ada saham BCA, Unilever, ada banyak banget. Itu jadi kita belinya reksadananya. Cuma kalau kita beli sahamnya satu-satu itu tadi, kita menjadi manajer investasi untuk sendiri. Nah, jadi itu sih bedanya ya. Oke. Apakah ada Mami lain yang ingin bertanya? Ayo, mumpung ada ini nih ahlinya nih, mau nanya apa aja boleh. Jadi sebenarnya mau uangnya sedikit atau banyak itu nggak mempengaruhi ya Bang ya. Maksudnya memang yang penting mindset kita. Karena di sini juga ada nih Mami yang nanya, apakah melakukan investasi ini harus mempunyai uang dingin? Saya jadi bingung nih, uang dingin maksudnya mungkin ya Benar-benar. uang, Nama ya Mama? gimana Bang? Ya, maksud aku kan investasi ini kan berarti kan kita memiliki, maksudnya dana untuk investasi itu kan berarti di luar dari untuk operasional di rumah kan. Nah, berarti Hmm. kan kita harus ada uang apa ya dibilangnya, uang Uang dingin dingin, uang dingin. atau uang lebih gitu ya. Nah, Iya kan ya. Nah, itu berarti karena kita memiliki uang yang minim itu berarti kita nggak masalah kita belajar dulu di reksadana. iya, jadi benar sih kalau ibaratnya ini kan jatuhnya kayak financial planning ya. Jadi intinya kayak financial planning, ya kita harus bisa pisahin tuh mana yang kayak misalnya buat kebutuhan harian, kayak buat living, kebutuhan masa depan buat saving, dan juga kayak buat playing, ada juga dana darurat dan lain-lain.
Nah, jadi intinya kayak investasi dingin itu tuh kayak apa ya? Dia tuh harus dipisahkan dari kayak keperluan kita sehari-hari, keperluan hariannya. Nah, jadi intinya kayak dana yang sebenarnya jangannya gini ini takutnya nih Mamana, misalnya ada uang susu anak gitu ya, kita pakai buat jadi beli saham. Sahamnya turun, anaknya jadi nggak minum susu jadinya kan. Jadinya kayak gitu ya. Nah, jadi uang dingin itu bisa dibilang uang yang sebenarnya nggak dipakai buat sehari-hari ya. Betul. Nah, benar. Jadi maksudnya adalah uang yang, oh ya udah nih kita ternyata ada kelebihan dananya gimana? Mau kita taruh banka atau kita mau taruh kemana? Nah, uang dingin itulah yang kakak pakai buat sehari-hari, itu bisa dipakai buat investasi sebenarnya. Berarti gini nih, kan ibu-ibu kan kadang bukannya nggak ada waktu untuk belajar ya. Hmm. Uh, apakah kita lebih baik yang memilih reksadana karena kan reksadana tadi ada apa namanya ada manajer investasi jadi biar mereka aja yang ngurusin. Nah kalau yang tadi yang kita beli ke sekuritas itu emang nggak ada manajer investasinya bang, jadi harus kita sendiri yang ngurus atau gimana? Yang tadi yang satu lot itu 38.000 kalau BCA misalnya. Iya, mungkin gini ya, kalau seandainya kalau ibu-ibu apa ya, mungkin agak kesulitan untuk mengatur waktunya, itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya pilihannya karena kan ada pilihan sebenarnya berdasarkan profil risiko mereka, takutnya mereka takut rugi, biarin deh yang ahli aja yang kelola, atau ibaratnya orang yang nggak punya waktu, biasanya mereka taruh itu di reksadana gitu. Nah, jadi itu. Cuman kalau di saham itu kan izin kita itu adalah sebagai broker ya. Jadi kita nggak bisa kayak mengelola dana nasabah. Beda sama aset manajemen atau pengelola reksadana, itu mereka punya izin manajer investasi. Jadi mereka bisa mengelola dana. Jadi kalau di saham itu kita nggak bisa kelola dana sih Mamana. Cuma mungkin gambaran aja ya, mungkin gambaran aja. Kan ibaratnya kalau saham ini kan ada banyak banget ya, ada 700 saham gitu ya misalnya. Nah saham ini kalau seandainya kita bisa kayak pilih sahamnya yang sebenarnya kayak yang udah kita kenal gitu ya, maksudnya yang kayak kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari dan nggak mungkin rugi, ya sebenarnya nggak ada masalah ya, Mamana ya. Jadi misalnya gini, kayak contohnya, duh, saya takut nih main saham, ya jangan masuk saham yang sebenarnya kita nggak tahu bisnisnya apa gitu, maksudnya kita nggak pernah dengar nama perusahaannya. Cuman kalau seandainya kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kayak kita kenal dan mungkin kita udah diskusi nih sama broker kita, Pak, saya agak takut nih kalau masuk saham yang ini yang kecil-kecil, saya masuknya gede-gede aja ya. Ya mungkin Bapak Ibu tahu, oh misalnya Bank Mandiri nih, oh Bank Mandiri kan kita tahu ya sehari-hari saya pakai. Oh dia ada ya sahamnya ya. Nanti mereka bakal ngasih rekomendasi masih bisa nggak Pak? Boleh, ya udah. Jadi kan itu bakal kayak apa? Ya udah kita pegang aja nih. Kita bisa pegang itu buat jangka panjang gitu. Mandiri, BCA, yang bank-bank itu sih menurut saya aman ya. Jadi kalau Bapak Ibu takut awal-awal investasi sahamnya ini ya dipilihnya di saham-saham yang sebenarnya yang terkenal, yang ibaratnya itu resikonya juga lumayan rendah, yang ibaratnya kayak nggak mungkin mereka dananya dibawa lari gitu ya, ibaratnya kan kayak gitu sih sebenarnya. Cuman kalau benar-benar takut banget gitu ya, ya di reksadana juga nggak apa-apa sih. Karena kalau reksadana itu karena yang agak kurang enaknya adalah mereka punya ada manajemen fee sih. Jadi manajemen fee-nya ini lumayan gede. Satu tahun itu kalau saham tuh sekitar 3%. Kalau misalnya buat kayak kita kelola sendiri, kita tuh biayanya nggak gede. Jadi misalnya kita beli saham nih BCA 10 juta, misalnya 3 lot. Nah, biaya pertama kita beli itu cuma 0,2% misalnya, 0,2%. Jadi sekitar berapa tuh? 20.000. 20.000. Nah, ketika kita jual biayanya 0,3%. Nah, jadi biayanya kecil banget ya. Cuma kalau misalnya dari reksadana, kita dari dana kelolaan 10 juta itu, kita satu tahun gitu ya, karena kita pegang misalnya satu tahun, kita kenanya 3%, misalnya 3% itu sekitar 300.000. Nah, signifikan banget kan ya biayanya gitu sih sebenarnya. Oh gitu. Ya ampun, langsung melek. Iya, jadi ya karena kan kita bayar jasa mereka mahal ya manajer investasi. Karena kebetulan Mamana saya pernah juga jadi manajer investasi dulu 3-4 tahun yang lalu ya. Saya waktu itu dulu di MNC, saya yang kelola dana investasinya. Oh gitu. Ini ada pertanyaan Bang dari Mam Indah. Bagaimana cara memilih manajer investasi Bang? Bagaimana cara Yang memilih terkenal aja kali manajer ya. investasi ya? Ada banyak ya. Ini mau yang versi susah atau yang versi gampangnya dulu nih? Kalau versi gampang ya, ya intinya sih sebenarnya kita lihat adalah perusahaan-perusahaan yang
udah lama ya berdirinya ya. Mungkin kalau kita lihat kan kalau yang gede-gede sekarang ada namanya Schroders. Schroders itu kan juga biasanya udah lumayan lama berdiri dan mereka kelolaannya tuh paling besar sekarang. Salah satu yang paling besar ya, dia Batavia atau Mandiri juga ada. Nah, jadi sebenarnya itu karena gini Mbak Mana. Jadi janganlah pilih kayak misalnya apa manajer investasi itu yang sebenarnya kayak mungkin kayak jatuhnya ini ya, maksudnya kayak bodong ya, bodong. Karena dulu pernah ada kejadian kan ya, ada kejadian kayak Nah, itu gimana misalnya tuh? iya, jadi ada kejadian-kejadian kemarin, ada manajer investasi, jadi orang juga agak takut ya tahun lalu kan, saya mungkin nggak sebut nama nih, takutnya agak sensitif. Jadi kayak Iya, iya. ternyata dananya I know. itu dikelolanya kayak kurang benar gitu ya, atau mungkin kayak dananya itu dibawa lari sama nasabah, itu kan bisa dibilang emang kayak ya dia nggak punya track record yang bagus. Cuman kalau misalnya yang kita lihat, oh dia nggak punya ada track record kayak gini-gini nih, nah kita tinggal googling aja sih, oh dia pernah nggak ada track recordnya, oh ternyata dana kelolaannya gede banget misalnya kayak tadi. Kayak misalnya Panin tuh sekarang kelolanya kalau nggak salah 13 triliun. Nah itu kan gede banget di pasar. Nah jadi oh nggak mungkin nih ibaratnya kelolaan dia aja udah banyak. Dia tuh udah pegang ini dari lama. Nah jadi itu sih sebenarnya gampangnya. Cuman kalau misalnya versi susahnya ya, versi susahnya gimana cara pilih manajer investasi yang bagus adalah kayak kita lihat apakah dia ngelolanya jago apa enggak gitu ya. Jago apa enggak tuh maksudnya kalau dulu-dulu kita lihat nih, oh ternyata yang ini dia bisa kayak kelolanya bagus nih, yang lain cuma dapat 5%, dia ternyata kelolanya bisa dapat 12%. Nah, berarti dia lebih jago kan kelolanya kan. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Cuma ada banyak banget sebenarnya yang buat dilihat. Cuman simpelnya itu dulu sih ya. Intinya kita nyari manajer investasi yang terpercaya dulu aja gitu sebenarnya. Iya, iya. Aku sih mau bilang bang, kalau aku kan main di Bibit juga. Nah, suami juga hotline. Terus aku sempat lihat kalau di Bibit dia tuh kayaknya banyak banget dia ambil reksadana yang kayaknya nggak terlalu terkenal. Aku bingung ya. Ini memang dia harusnya dicek dulu ya bang ya. Bener kan? Harusnya dicek dulu apakah dia bagus. Jadi nggak hanya mungkin dia nggak terkenal, tapi dikasih keuntungan yang besar gitu. Tapi kan intinya kita harus lihat juga kan ya jangka panjangnya ya. Intinya sih gini, kita harus pilih yang terkenal aja gitu kan bang ya. Nggak boleh yang nggak terkenal. Ya sebenarnya ya. Karena di reksadana itu banyak banget bang. Maksudnya di situ banyak juga yang kayak kalau Unilever, BCA, Penin, ya itu udah jelas lah ya terkenal. Tapi ada juga yang enggak, ini kok masih ada ya di Bibit ya, maksudnya di situ ya gitu loh. Berarti jangan asal-asal ya bang ya. Pokoknya kalau di reksadana, aku ngomongnya yang reksadana, karena aku nggak main yang tadi Ya. yang lot-lot gitu. Oh iya iya. Ya, Jadi aku belum main itu. Oh, oke. Jadi kalau di reksadana kan ada istilahnya tuh nilai aktiva bersih per unit ya, namanya kan NAB atau net asset value istilahnya. Nah, jadi kalau sebenarnya saya bingung juga ya kalau bilang yang terkenal, ya takutnya saya malah jelek-jelekin yang kecil, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Asal kita tahu company-nya sebenarnya Atau nggak main ada itu juga masalah. nggak? Nah, saya reksadana ada juga. Cuman saya sih kan pasti karena dipanin, saya taruhnya dipanin. Intinya sih sebenarnya lebih punya track record aja. Ada reksadana di Panin. Panen juga ada reksadana. Kita ada reksadana panen dana maksima yang buat saham, ada yang kayak buat berkembang, ada banyak banget, ada berapa belas gitu ya. Banyak sih sebenarnya jenis instrumen investasinya, ada yang namanya reksadana terproteksi. Nah, jadi kalau ini kita tuh bisa dapat untungnya lebih gede lagi, mungkin kayak sekitar 10% sampai 3 tahun ya, maksudnya 10% per tahun gitu ya. Cuman kita nggak boleh otak-atik gitu ya, kita cuma bisa keluar nanti setelah 3 tahun. Itu ada namanya reksadana terproteksi. Karena reksadana ya? ada iya di Panin, ada di aset manajemen lain juga ada banyak banget sih serinya, ada yang terproteksi 1, 2, 3 tergantung isinya tuh apa gitu. Nah kalau kita pengen yang di Panin itu berarti kita Panin ada aplikasinya nggak? Maksudnya tuh kan susah tuh menjangkau, kita harus ke bank Paninnya untuk daftar reksadananya. Ada sih aplikasinya, ada sih kalau Panin. Kalau saham itu pakai POS ya, itu ibaratnya Panin Online Securities Trading. Nah kita ada aplikasinya kalau buat trading saham. Kalau reksadana, setahu saya ada, cuma saya nggak tahu nih namanya apa karena waktu itu saya langsung melalui ini RM-nya. Gitu. Cuma setahu saya aplikasinya ada ya. Oke bang, ini ada yang nanya juga nih bang. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum memulai investasi? Panin ada namanya
PAM Mobile, itu mungkin bisa di-download aja kali ya, PAM Mobile. Kenapa, Iya, kenapa? oke, oke. Ya ini ada yang tanya Bang dari Mam Yunita. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum memulai investasi? Apa ya? Kalau dari saya sih sebenarnya ini konteksnya saham ya atau reksadana. Kalau saham mungkin gini ya, intinya adalah kayak terus belajar. Jadi maksud saya adalah kayak kan di sekarang kan lebih gampang ya untuk melakukan training ya. Di setiap sekuritas ada, di setiap YouTube ada, Instagram juga ada. Jadi teruslah belajar gitu ya. Maksudnya teruslah belajar sampai kita dapat nih, oh ternyata investasinya seperti itu. Terus kedua adalah ya kita kalau misalnya investasi itu lebih apa ya, belajar itu tuh definisinya gini sih ya, maksudnya dibanding kayak kita ada pohon gitu ya, kita kayak coba tebang itu 7 kali, yang mendingan kita asal kapaknya dulu, tebang sekali langsung putusnya. Jadi saya lebih kayak prefer kayak kita knowledge-nya terus diasah gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya ini sih, jangan apa, jangan ikut-ikutan nih, karena biasanya kejadian di pasar modal gitu ya, banyak yang ibaratnya baru masuk, dibilangin, masuk ini aja, nanti harganya bakal naik loh ke sini gitu. Jadi si ini jadi tergiur kan, mindsetnya langsung untung, untung, oh ini untungnya tinggi, untungnya tinggi. Selalu diingat bahwa kalau untungnya tinggi, turunnya juga bisa tinggi gitu, bisa dalam banget. Nah, jadi harus agak hati-hati di situ. Jadi kalau saya sarankan ya kalau misalnya baru, ya kita jangan masuk yang kayak gitu-gitu dulu ya. Itu mungkin yang kalau udah nanti kita udah ada pengalaman atau udah lebih tahu gitu ya, kita bisa lebih putuskan. Cuman kalau di awal-awal itu ya lebih disarankan buat company-company yang lebih aman dulu. Nah, jadi sebenarnya itu. Terus yang ketiga sebenarnya kalau misalnya buat apa yang dipertimbangkan lagi buat mulai investasi ya, yaitu tadi maksudnya kita harus ada kayak financial planningnya dulu ya. Kita ibaratnya jelas nih mana kebutuhan dana yang sebenarnya uang dingin itu tadi. Jadi kayak porsinya itu kayak kita bisa dipakai itu buat investasi sih sebenarnya. Terus yang keempat yaitu maksudnya kita bakal pilih-pilih nanti sekuritasnya apa, pilihlah sekuritas yang sebenarnya udah punya nama dan punya track record, udah lumayan lama di pasar modal, jadi nggak ada kejadian kita takut-takut nanti uangnya dibawa lari gitu ya, jadi atau mungkin nanti pilih aset manajemen yang juga udah lama, jadi itu sih. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya yang menurut saya penting, cuman yang menurut saya penting adalah knowledge sebenarnya, tetap belajar, belajar sih menurut saya nomor satu ya. Oke, oke, knowledge ya Bang. Iya, jadi banyak buku saham juga kan sekarang mau mana ya, terus ada banyak di YouTube juga kan, jadi lebih enak nih belajarnya kalau sekarang. Kalau dulu saya belajarnya itu sampai kayak datang-datang ke sekuritasnya, saya belajar belajar lagi tuh, kayak misalnya mereka bikin kelas saya harus datang, naik motor, belajar gitu. Sekarang kan enak nih, tinggal klik Zoom, nonton gitu ya, catat, lebih enak sih ya. Nah, ini sih berarti kalau gimana sih cara mengedukasi diri sendiri bahwa saham itu sejujurnya baik, ya berarti emang harus dari diri sendiri ya Bang ya. Betul, betul. Kalau Oke. ya kalau dari saya sih sebenarnya saya emang ini ya ceritanya saya emang passion ya, maksudnya Oh, passion. saya emang suka banget ya, maksudnya dari awal kuliah pun sampai ngambil ini sampai ngambil sertifikasi emang saya suka banget industrinya. Cuman kan Iya. kalau dari yang mungkin yang nggak passion ya mereka harus tanamkan bahwa ya kita harus ada alternatif income nih, maksudnya ibaratnya alternatif income yang ibaratnya kayak sayang banget nih kalau seandainya kita ada uang dingin kemarin ya, kalau kita taruh di sini bisa naiknya kayak sebelah tadi nih, 1 juta mungkin bisa jadi 300 juta nih, 300% kalau dalam Tuh berapa dulu, tahun Bang, gitu. sebenarnya ya maaf sedikit potong. Kenapa? Aku sebenarnya masih kaget sih. Gini nih, karena kan suamiku dulu dia pernah punya pengalaman main saham dan rugi sampai 300 juta, Bang. Waduh, Mungkin Abang tahu, nggak tahu ya? nggak, Kan belum kalian belum teman. belum belum cerita tuh. Oh, dia cerita. Ya, itu dia sempat down lah. Nah, akhirnya itu cerita sebelum pernikahan ya. Dan itulah akhirnya aku jadi kayak ngerasa kok serem ya gitu loh. Jadi aku nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya ya udahlah kayak main-main aja. Jadi ya hanya main reksadana yang aplikasinya hanya kayak ikut-ikutan aja. Ya karena takut aja gitu. Aku juga nggak mau sampai kayak gitu. Itu kejadian dia kayaknya 7 tahun yang lalu Hmm. sampai kayak gitu. Nah, jadi gimana ya Bang itu
aku bukannya mau nuduh, sebenarnya itu kesalahan dia atau kesalahan siapa ya? Maksudnya apakah dia knowledge-nya kurang sampai dia bisa rugi sampai 300 juta atau katanya sih karena ketiduran. Nah, saya Karena bingung kok ketiduran. bisa. Nggak ngerti. Masa ketiduran langsung jadi rugi gitu. Itu maksudnya mertua saya juga pernah cerita kayak gitu. Nah, maksud saya Oh. itu kenapa bisa begitu? Jadi kalau nanti kita ibu-ibu menghadapinya gimana tuh kalau misalnya jangan sampai kayak gitu kan ngarepnya. Oke, oke, oke. Kan Mungkin, tadi Abang cerita iya, ya. rugi 11 juta ya Abang ya tadi ya. Maksudnya puluhan juta. Oh, awal-awal ya. Waktu itu sih Nah, sebenarnya itu gini. gimana tuh ya Bang? Ya, jadi intinya sih sebenarnya apa ya, mindsetnya itu tadi sih, maksudnya kadang kan kita pengen dapet yang untungnya tinggi banget gitu ya, cuman kita nggak tahu resikonya seperti apa gitu. Jadi banyak banget kayak orang-orang kayak kapok di pasar modal kayak gitu, karena mereka udah, oh ini kayaknya bakal diangkat, bakal naik. Ya, jadi banyak banget investment without knowledge itu tadi, investasi, cuman kita nggak paham instrumennya kayak gimana. Nah, cuman mungkin gambarannya gini ya, mungkin saya akan sedikit satu lagi kali ya, screen sharing ya. Ini mungkin semoga bisa membantu nih. Suamiku sebenarnya nggak kapok Bang. Aku yang kapok liatnya. Cuman kalau ketiduran kayaknya bukan saham kali ya, futures kali ya, komoditi ya. Karena kalau saham itu kan di satu hari itu bisa ada maksimum kerugiannya. Jadi kalau dulu itu bisa sampai 30%. Cuma sekarang itu maksimum kerugian satu hari itu 7%. Jadi kalau seandainya hari ini kita turun 7%, besoknya kita bisa jual lagi. Kalau besoknya kita nggak bisa jual, kita bisa jual lagi besoknya. Jadi nggak mungkin kayak hilang banyak banget, itu sebenarnya enggak. Nah, cuman mungkin ini gambarannya sih ya, mau mana ya. Jadi Ya, kelihatan nggak ya? Ini saya ambilnya dari kelihatan. Yahoo Finance nih. Takutnya kalau saya pakai aplikasi Panin, dibilangnya kayak apa ya, tipu-tipu nanti. Sebenarnya gini ya, kalau seandainya kita pegang nih saham BCA ya, misalnya dari Unilever, misalnya BCA, misalnya dari tahun 2017 nih, harganya 14.000. 2017, Kita misalnya 14.000. masuknya 10 juta aja, kita misalnya pegang sekarang gitu ya, ibaratnya dari ini investasinya udah double, jadi 2 kali lipat. Jadi itu bisa jadi 10 juta, jadi 20 juta. Nah, berarti kan ibaratnya kalau seandainya kita pilih saham ini, nggak pilih saham ini, berarti kan harusnya kita bisa untung signifikan ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Bang, Nah, tunggu dulu. Tadi Abang bilang 2017 kita nanam saham ke BCA 10 juta. 10 juta. Itu maksudnya 10 juta itu tiap bulan kita 10 juta atau sekali maksudnya 10 aja, juta udah didiemin sekali nanti aja. tahun 2000 sekali aja. Iya, jadi Sekali aja 10 juta, berarti 2021 malah kita nggak ada lebih dari segitu ya. investasi kita Itu tuh bisa sampai kalau paling tingginya tuh bisa sekitar 34.000 atau jadi 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. wow. Itu tadi, itu kasusnya kalau gini ya. Cuman kalau seandainya kita bisa pilihnya benar gitu ya, misalnya ada saham ini yang baru kayak listed namanya Bank Jago. Bank Jago ini nanti buat jadi misalnya banknya Tokopedia sama si Gojek, kan mereka mau merger. Oh Dan iya, kan kalau seandainya ya kita merger benar. investasi gitu ya, maksudnya kita tahu ada saham Bank Jago, kita pegang nih, misalnya mungkin nggak 5 tahun ya, kita bisa lebih pendek. Kita pegang 1 tahun aja ya, kita pegang misalnya 10 juta, di sini harganya 2.300 ya. Mana sih Bang 2.300? Oh, Ini harganya open ya? di sebelah Yang ini open ya? 2.100 gitu ya. Sekarang tuh harganya itu udah di level 16.000. Nah, jadi naiknya 8 kali lipat, 10 juta jadi Wow. 80 juta. Nah, jadi ini kan sebenarnya masalah kayak gimana kayak kita cara pilih saham yang benar gitu ya, atau ibaratnya saham yang kayak bisa naiknya signifikan. Nah, Iya, iya, jadi iya. kayak gitu-gitu sih. Ini kan kayak ya Bang Jago harusnya kan ini ya. Oh, ini Tokopedia sama Gojek bakal bagus dong karena kan mereka jadikan jadi banknya. Nah, jadi kayak gitu-gitu sih sebenarnya mau mana yang jadi kayak pertimbangan buat investasinya. Bang, tadi yang 2.000 itu maksudnya satu lot 2.000. Iya, satu satu bukan satu lot 2.000, satu saham harganya 2.000. Nah, Satu, cuman kan satu lot itu kan 100 lembar saham gitu ya. Kita iya, kan 100 beli lembar saham betul. benar satu satu harga satu sahamnya itu 2.000. Yang di atas 16.000 itu maksudnya ini Harga apa tuh? saham, harganya dia sekarang, harga sahamnya. Yang 16.000 paling atas. Iya, ini Yang harga sahamnya oh sekarang sebenarnya, oh iya ya, yang 16.350. iya 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 Juli 23. Oh iya iya iya. Oh begitu. Begitu Bu Ibu. Oh begitu caranya. Berarti sekali saham
nanti 10 tahun atau 5 tahun kemudian kita langsung dapat ya. Aku pikir tuh kayak ini Bang apa? Oh enggak, kita bisa jual Apa kapan sih aja. namanya? Jadi misalnya kita Iya iya pegang iya. nih sekarang gitu ya. Terus kita misalnya tanggal tanggal 1 tahun nih misalnya dari kita pegangnya Agustus tahun lalu, kita misalnya jualnya di bulan Maret gitu ya. Nah kita bisa langsung jual, cuman nggak bisa langsung dapat dananya T+2 biasa. Jadi kalau kita minta cairannya hari Senin, hari Rabu kita udah bisa dapat dananya. Oh, aku pikir kayak asuransi gitu loh. Jadi saham tuh ya maksudnya tiap bulan 500.000, tiap bulan 500.000, enggak ya? Oh gitu, Enggak ya harus. Jadi kita ampun. benar-benar bisa ngatur sendiri sih. Iya, iya. Itu yang saham bukan reksadana. Oke, kita ada pertanyaan nih. Iya. Eh Sabrina mau nanya aplikasi yang paling direkomendasikan untuk memulai reksadana. Mungkin Panin. Bang, iya itu maksud aku. Pam Mobile pasti. Ya saya Apa namanya soalnya Bang? orang Pan Panin. Mobile. PAN spasi mobile itu ada juga sih di Google Play ya. Ya cuman kayak tadi Mam Ana ya, kalau misalnya pakai yang, karena gini sih, kalau misalnya Panin kan pasti jualannya Panin doang. Cuman kan ada Iya. reksadana yang apa kayak aplikasi yang sebenarnya menjual semua reksadana ya. Nah itu kan kita Aku lebih juga. enak membandingkan Iya. kayak Bibit, tadi mungkin Iya. ada Infovesta juga gitu. Iya. Bibit di Bibit juga aku beli Panin kok. Oh mantap. Bener. Thank you. Iya Bang. Terus iya banyak kok di situ ada kayak Panin, malah ada yang apa sih namanya itu reksadana Panin kayak syariah gitu. Pokoknya ada belakangnya syariah gitu. Terus ada lagi pertanyaan. Oh, Mam Sabrina terjawab ya. Bisa di mana tadi Bang Pan Mobile. PAM Mobile atau mungkin Itu tadi Mam khusus Ana ya. dari Bibit tadi ya bisa ya. Iya. Nah, belinya Panin. Oke, terus dari Mam Indah, Bang, waktu saya daftar DPLK untuk uang pensiun ditawarkan beberapa paket investasi. Baiknya untuk dana pensiun pilih yang 100% deposito atau 50% deposito dan 50%-nya lagi obligasi ya. Saya Mohon lebih sarannya, suka Bang. 50% obligasi sih ya, karena obligasi itu kan biasanya kayak tingkat pengembalian hasilnya lebih tinggi dibandingkan deposito. Walaupun ada kemungkinan obligasi itu gagal bayar. Kalau gagal bayar, kita kehilangan dana kita. Cuman umumnya itu jarang banget gitu ya. Maksudnya, cuman kita bisa ini ya, mungkin Mam Indah kayak misalnya cek DPLK-nya ini nanti ditanya obligasinya taruh di mana. Kalau taruh di negara, ya negara sih nggak mungkin gagal. Jadi kita nggak usah takut gitu ya. Jadi minta sarannya, boleh deh taruh 50% deposito, cuman obligasinya taruh di negara ya. Atau kalau nggak di negara, taruh aja di perusahaan-perusahaan yang kita udah terkenal gitu ya. Misalnya kayak BCA atau Unilever, kan mereka juga ada obligasinya. Jadi mungkin itu ya dari Maminda ya. Iya, atau Panin gitu. Jadi sekalian ini ya, Bang, bantu negara ya. Benar, bantu negara juga bisa sih. Tadi kayaknya ada yang nanya juga ya soal apa tadi ORI ya. Di atas tuh ada yang nanya juga soal ORI dari Sabrina. Jadi ORI itu sebenarnya gini kan. Jadi pemerintah itu kan kayak kalau misalnya mau apa ya pengelola negara itu mereka kan butuh pendanaan. Nah, membutuhkan pendanaan itu mereka tuh biasanya minta tolong juga nih ke masyarakat. Ada juga minta tolong ke institusi, ada minta tolong ke masyarakat. Nah, jadi itu ORI itu kan obligasi retail Indonesia. Jadi intinya itu adalah ditawarkan kepada individu itu melalui distribusi di pasar perdana. Nah, jadi biasanya tuh ada bank-bank yang jadi rekanan, bank atau sekuritas yang jadi rekanan. Misalnya ke negara tuh biasanya pakai BUMN, antara mungkin Mandiri, Bahana, atau Dana Reksa, atau Bank BNI, atau Bank BRI, kayak gitu-gitu ada banyak banget. Nah, jadi intinya sih mereka kayak apa ya? Sama nih kayak nature-nya obligasi kan kita pegang nanti sampai obligasi jatuh tempo baru kita dapat dananya. Jadi biasanya itu dia bentuknya adalah kuponnya tetap gitu ya. Jadi 10% sama. Terus yang kedua dia ada kayak apa potensi capital gain atau loss. Jadi sahamnya itu bisa kayak reksadana obligasi itu tuh sebenarnya bisa naik, bisa turun. Cuman kalau kita pegang sampai jatuh tempo, sebenarnya kita nggak usah takut soal itu. Terus dia tuh bisa kayak minimum pembeliannya 1 juta, maksimal 3 miliar. Dan ini bentuknya scriptless ya, intinya nggak ada scriptnya gitu. Jadi sebenarnya itu. Nah, jadi ORI ini juga menurut saya menarik ya. Cuman ya permasalahannya adalah kita tuh kayak kita nggak bisa kayak likuidasi kapan aja. Cuman kalau reksadana obligasi kita itu bisa cairin itu kapan aja sebenarnya. Nah, cuman itu sih sebenarnya gambarannya.
Oke, thank you Bang. Ini ada lagi dari Mam Jennifer, pertanyaan terakhir dari yang di chat nih. Izin bertanya Bang, mana yang lebih menarik ya saat ini antara US stock versus Indonesian stock market? Kemudian apakah ada rekomendasi sekuritas atau aplikasi untuk trading di US stock market yang fee-nya relatif murah? Wah, ini kalau Jennifer kayaknya kelihatannya udah pro ini ya. Mam Udah Jennifer udah pro. Aku pro juga ya. mau bilang, waduh pertanyaannya. Oke, jadi kalau kita lihat US stock Indonesian versus stock market, jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya di stock market di US itu kan sebenarnya lagi bagus karena pertama adalah kayak negara-negara yang punya vaksinasinya lagi bagus gitu ya, kayak US, Eropa, itu tuh sahamnya lagi naik terus rata-rata. Plus mereka juga udah banyak-banyak saham teknologi ya. Jadi kita tahu bahwa saham-saham yang paling gede di dunia sekarang itu ada namanya FAANG. Facebook, Amazon, habis itu ada Apple, Oke. ada Alphabet juga, ada FAANG sama Google di situ. Nah, jadi itulah mereka yang gede-gede. Jadi ya itu menarik banget ya, karena kan mereka kayak growing terus, teknologi sekarang jadi kayak primadona sekarang, jadi lagi menarik. Cuman kalau misalnya mau investasi di US stock itu agak sulit sebenarnya kalau dari saya karena pertama fee mereka juga lumayan mahal. Kalau nggak salah itu sekitar 1%, kita 0,17. Kalau Indonesian stock market itu sebenarnya emang kurang bagus sebenarnya posisinya saat ini kalau dibandingkan US karena lagi PPKM, terus lihatnya laporan keuangan juga lagi belum begitu bagus. Habis itu rupiahnya lagi agak-agak berat. Jadi itu sih sebenarnya US stock tuh sekarang kalau posisi sekarang lebih menarik. Cuman kalau kita mau pegang Indonesia buat jangka panjang, ya kita lebih enak nih karena kita kan lebih tahu ya saham-saham yang ibaratnya yang diperdagangkan di negara sendiri dibandingkan negara lain. Jadi informasinya tuh lebih enak sebenarnya. Lalu ada sekuritas atau aplikasi untuk trading di US stock market yang fee-nya lebih murah. US stock market ya. Wah, ini saya nggak harus ini ya, harus cek lagi. Cuman kalau di US market itu ada namanya Robinhood. Nah, ini Robinhood itu tuh ibaratnya sama kayak apa ya? Dia kayak mengumpulkan, dia tuh bisa kayak zero trading fee istilahnya. Jadi dia mengcombine dari pesanan-pesanan dari sisi investor. Nah itu Robinhood sih ya, mungkin Jennifer ya. Yang fee-nya Robinhood relatif Jen, murah. Mam Jen. Iya. Iya, gitu. Oke. Kalau Wah, di Indonesia udah. sih saya nggak tahu ya yang bisa ke sana, cuman bisa pakai aplikasi yang base dari US sih. Itu yang mungkin Mam Jennifer ya. Oke. Wah, udah sejam lebih ya kita ngobrol-ngobrol investasi. Oh, udah Sebenarnya sejam banyak lebih banget ya? nih pertanyaannya. 1,5 jam ya? Iya, iya nggak sih? Mungkin ada Mam Afriani, Mam Atanasya mau nanya, Mam Farah, Mam Indah, mumpung di sini nih. Jadi biar ngobrol. Jadi kalau untuk abang sendiri nih aku pengen kepo. Abang sendiri uh, maksudnya ngambilnya kayak saham apa aja kan tadi udah pasar modal ya. Terus apalagi obligasi gitu ya. Oh, sekarang sih saya dulu ada obligasi gitu ya, cuman sekarang saya nggak pegang karena saya lebih lebih lihat kalau misalnya pegang buat jangka panjang sih sahamnya lagi lumayan menarik ya. Ya mungkin itu. Cuman ya mungkin saran aja kalau misalnya teman-teman mau pegang saham ya nanti bisa dari sekuritas itu kan pasti ada rekomendasi-rekomendasi. Ya umumnya mereka pasti terpercaya lah ya. Kalau ibaratnya kan karena ada divisi khusus yang untuk memberikan rekomendasi ke nasabah kayak saya itu misalnya divisi riset. Mungkin itu ya. Kalau mungkin ditanya nih, jadi Pak Niko kalau misalnya saya mau main saham, pegang saham apa nih yang kira-kira ini? Nah ini asumsinya kita ngambil perusahaannya yang agak-agak berisiko ya, maksudnya potensi keuntungannya bisa tinggi. Itu kayak aneka tambang, habis itu info, itu masih bisa bagus sih menurut saya buat jangka panjang. Jadi itu, terus saham-saham nanti kan yang ada IPO ya, Bukalapak mau IPO itu juga menurut saya menarik. Mungkin itu ya. Oke deh bang. Terus apalagi nih warnanya banyak sebenarnya. Mungkin oh ya tadi abang kan bilang tuh lagi PPKM, lagi corona nih di Indonesia kurang bagus. Berarti maksudnya sekarang untuk saat ini belum oke untuk apa sih investasi saham? Kalau Apa buat atau nggak apa-apa? saat ini kalau tergantung ya, kalau buat jangka pendek jangan, maksudnya kan ini kalau investasi ini agak ada ini ya, ada agak suara ya. Ya, jadi kalau misalnya buat jangka panjang sih menurut saya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya apa dari eh, ibu-ibu sekalian itu rencananya buat nanti, misalnya gini sih, karena investasi itu akan sesuaikan juga dengan timelinenya. Misalnya kayak gini,
oh ternyata investasinya ini nanti buat anak saya nih nikah misalnya nanti setelah PPKM ini saya mau taruh dulu deh. Nah itu resikonya kan agak tinggi ya kalau buat jangka pendek ya saran saya sih jangan dulu agak serem. Cuman kalau misalnya buat ngomonginnya jangka panjang pegangnya buat lebih dari 1 tahun, menurut saya tuh di harga sekarang menarik ya. Cuma pelan-pelan aja masukinnya. Maksudnya nanti kalau ada dana misalnya 10 juta, masukin dulu 1 juta, masukin lagi nanti 2 juta, masukin lagi kalau turun 3 juta. Karena gini, kayak di uh, indeks ini ya, jadi kan kita lihat kan indeks ini kan bisa dibilang kita belinya IISG namanya. Mungkin saya sharing lagi kali dikit ya. Nah, jadi kalau misalnya buat indeks ini kan ada namanya itu, nah ini namanya IHSG nih. IHSG itu adalah kayak gabungan dari semua saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya IHSG itu indeks harga saham gabungan. Nah, jadi kalau misalnya indeks dulu ya, kayak harga-harga tertingginya itu, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu dia pernah di level segini nih, ibaratnya 6.700. Nah, sekarang itu masih 6.100. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa naik ke level ini, itu tuh kita bisa kayak dapat masih ada ruang lagi naik kenaikan sekitar 10%, 10% atau 15%. Nah, kalau sahamnya itu lebih kayak tinggi lagi, maksudnya kayak istilahnya ada apa ya, lebih beresiko lagi dia atau betanya lebih tinggi. Nah, itu mungkin bisa nggak cuma 10 atau 15%, mungkin bisa 30%, mungkin bisa 50%. Nah, jadi karena kita ini nih, kita udah pernah mencapai level tertinggi di sini. Nah, jadi masih ada ruang kenaikan sih menurut saya. Jadi kalau buat jangka panjang, menurut saya sih masih menarik ya buat pasar modal. Itu sih ya. Oke Bang, terima kasih. Iya, mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih Bang. Kita harus lihat fenomena apa sih baik secara nasional maupun global tentang arahnya perubahan ekonomi sehingga kita bisa bersiap-siap nih menghadapi tantangan ekonomi 5 sampai 10 tahun ke depan. Iya, jadi kalau ekonomi ya, mungkin kalau dari global gini ya, jadi ini agak berat sih ya. Jadi intinya kalau dari di global sekarang paling takut pertama itu adalah kenaikan kasus baru, karena kalau kita lihat di Amerika itu sekarang tuh kasus barunya lagi tinggi di Amerika 50.000, nah itu 80%-nya itu varian Delta. Nah cuman menariknya adalah ketika negara-negara lain itu kayak kasus barunya tinggi, cuman sebenarnya kayak jumlah kematiannya itu flat karena mereka udah banyak yang divaksin gitu ya. Di Amerika itu tuh sekarang udah sekitar 40 atau 50% yang udah divaksin. Di UK juga udah lumayan banyak, Israel lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu yang sebenarnya agak-agak takut. Makanya investor sekarang agak hati-hati nih sebenarnya buat negara berkembang karena mereka belum banyak yang divaksin. Kedua adalah ini sebenarnya. Nah, ini agak-agak berat ya. Jadi kalau misalnya background ekonomi ada tahu, itu sekarang lagi memasuki fase namanya taper tantrum. Jadi ketika fase taper tantrum itu pernah kejadian tahun 2013-2015. Jadi ketika inflasinya lagi tinggi-tingginya, itu tuh nanti biasanya tuh kayak bank sentral itu akan mengurangi pembelian obligasinya. Maksudnya gini, tahun lalu ekonomi kan lagi hancur banget gitu ya. Jadi setiap bank sentral itu bantuin banget, dia dorong tuh ya, dia dorong. Dia kasih bunga rendah, dia kasih kayak uang-uang kayak dibanjirin lah uang ke masyarakat. Nah, taper tantrum itu adalah kondisi yang ibaratnya kemudahan-kemudahan itu semuanya bakal ditarik antara suku bunganya dinaikin atau uang yang digelontorkan bakal dikit. Nah, itu transaksinya biasanya nggak begitu bagus. Nah, karena ibaratnya kan kalau bank sentral itu dia berusaha menjaga inflasinya ya. Jadi kalau inflasinya sekarang naiknya terlalu tinggi karena terlalu gampang dikasih uang ya. Jadi kan orang kalau dikasih uang kan beli ini, beli itu, beli ini. Jadi semuanya kan kayak naik semua. Nah, mereka jaganya ya udah deh kita naikin. Nah, itu biasanya responnya nggak begitu bagus. Jadi dua fenomena itu sih sebenarnya kalau buat di global. Kalau buat di domestik sebenarnya sama sih, kira-kira PPKM ini kapan bisa selesai. Semakin cepat kasus barunya turun, itu menurut kita bakal bagus. Semakin tinggi vaccination rate-nya, itu juga bakal bagus. Kedua, rilis laporan keuangan sih ya, sangat penting karena laporan keuangan itu tuh punya korelasi yang positif sama pergerakan harga saham nih, Mam Ana. Jadi kalau laporan keuangannya bagus, biasanya itu sahamnya juga biasanya bagus. Karena gini ya, dulu kebetulan saya ngambil S1 dan S2 saya, skripsi dan tesisnya lumayan mirip. S1 saya tuh menguji kayak Best Economic and Accounting Approach in Explain Stock Return, jadi faktor fundamental yang menjelaskan harga saham. Yang kedua juga sama mirip, cuman saya panjangin yang intinya fundamental factor terbaik apa yang paling bagus dalam menjelaskan harga saham. Nah, jadi intinya adalah
faktor fundamental atau laporan keuangan akan punya hubungan yang positif sama harga saham. Jadi kalau labanya dia meningkat umumnya, itu harga sahamnya juga akan meningkat secara umum kayak gitu. Nah, jadi sekarang lagi musim laporan keuangan nih, Mamana. Jadi kalau misalnya teman-teman ya tinggal googling aja gitu, misalnya laporan keuangan atau apa. Nah, mungkin biasanya kan di koran ada banyak nih. Saya sarankan juga sebenarnya kalau mau baca kayak gini-gini, baca aja kayak langganan-langganan koran investasi, Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily. Nah, itu yang bisa dijadikan patokan buat ini kita sih, buat bacaan kita sehari-hari ya kalau mau investasi. Itu paling ya. Oke, terima kasih banyak ya Bang Niko. Mungkin ada lagi nggak Bang yang disampaikan? Kayaknya maksudnya udah lengkap banget nih, sampai ya aku udah melek lah mengenai saham ini, jadi kayak semangat, wah kayaknya oke nih. Apalagi mengingat apa tadi, dari 1 juta menjadi 1,1 miliar. Ya, kalau tadi kan compounding ya, cuman kayak tadi saya bilang kalau bisa pilih kayak Bang Jago gitu ya, naiknya bisa sampai 8 kali lipat kan, ya itu ya tergantung gimana kita screeningnya ya. Cuma selalu diingat sih ya, maksudnya mindsetnya mungkin jangan return dulu, jangan kayak mau cuan cepet jangan gitu money ya. obses lah. Iya bener, jangan kayak money obsesif gitu ya. Intinya selalu pentingin banget, apalagi buat keluarga ya, takutnya kan kayak nanti malah berantem sama suami, dana ini dipakai buat ini malah rugi gitu kan, malahnya bukan nambah. Kita kan kalau misalnya investasi ini kan mau senang ya, maksudnya mau happy gitu ya, jangan jatuhnya ini kayak malah nambah masalah gitu ya. Jadi ya udah, kita investasinya di company-company yang menurut kita itu juga yang bagus. Jadi obsesinya jangan kayak returnnya dulu, cuman mindsetnya adalah gimana kayak kita tahu dulu nih sebenarnya apa sih gitu, karena kan kita hitungannya sih pemula. Jadi jangan mindsetnya itu pengen untung cepet gitu. Jadi itu. Kedua, tetap belajar banyak forum sekarang gitu ya, selalu belajar gitu ya, feel free aja kalau nanti misalnya mau tanya-tanya. Yang ketiga ya itu dari sisi apa ya, screeningnya, sebenarnya screening sekuritas, screening saham itu ya juga harusnya pelan-pelan ditingkatkan. Mungkin itu aja sih dari saya, Mamana. Buat closing statementnya, good luck ya buat yang ibu-ibu yang ada di sini, semoga bisa jalan investasinya dan juga ada kayak tambah kesibukan lain jadi menarik gitu ya. Jadi itu sih dari saya ya. Kayaknya lebih seru lagi kalau kita bisa kerjasama Bang Fanit Momi dengan Bang Niko, bikin kelas gitu Bang, mau nggak Bang? Ya saya harus diskusi dulu sih ya ke tim ini ya, tim apa bisnis itu, karena sebenarnya apa ya, kalau dari sebenarnya sih saya nggak masalah, ada ini nggak ada masalah, cuman nanti saya harus diskusi dulu nih ke apa tim business development, nanti saya harus diskusi dulu. Cuma saya dari sisi oke, nggak ada HTM, masalah. Ya mungkin HTM-nya bisa didiskusikan nanti ya kan. Iya, kalau saya sih nggak ada juga nggak apa-apa. Cuman saya harus kayak gini-gini, Ya, yang kenapa penting kayak dari hotline harus bikin surat, karena saya harus informasiin biasanya ke perusahaan nih kalau gini mau mana. Oh ya, oke kalau gitu siap. Kalau dari Bang. saya sih willingness banget ya, karena emang saya suka ngajar ya, jadi saya nggak pernah nolak. So, jadi pas hotline bilang ini ya udah, ayo boleh, nggak pikir-pikir gitu. Oke deh, iya. Oke, mungkin sekalian mau ini Bang, promosiin panimnya. Ya, nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa konsultasi aja ke saya, nanti bisa kayak hubungin aja ke saya, mungkin kalau mau nanya-nanya langsung, mungkin nanti saya akan sambungkan langsung ke brokernya ya, jadi nanti brokernya bisa yang hubungin lagi ya ke situ nanti, atau mungkin nanti brokernya bisa approach Mamana buat kayak mungkin sharing kalau mau bikin opening account, nanti akan saya info deh. Oke, terima kasih ya Bang Niko, sehat selalu, sukses, dan pokoknya apa ya, cepet nikah loh, enggak ya? Cepet jodoh, benar. Oke, pokoknya semua yang terbaik. Oh iya betul yang terpenting. Betul, itu yang paling penting. Iya. Oke, pas banget ya kan jam makan siang. Oke, Momi semuanya terima kasih ya yang udah nonton, yang ikut berpartisipasi, yang tanya juga. Senang banget hari ini. Oke, terima kasih semuanya.